Pengabdianku selama 3 tahun ini, apakah benar-benar tidak ada harganya sama sekali? Cepat pergi dari sini. Pergi, cepat pergi. Apa hakmu? Hanya karena aku adalah Viper. Duduk. Anak buah Kak Bao, Jenderal Bintang 7 Kota Utara, keluarga Zhao. sudah tahu begitu kenapa belum enyah juga? Ayo pergi. Cepat enyah. Apa kamu sudah tuli? Serang. Sialan kamu. Bocah, aku ini orangnya Kak Bao. Apa kamu sudah bosan hidup? Kamu yang harus enyah. Atau aku yang buat kamu pergi? Kak Viper, Dewa Perang Tianji sudah datang. Bocah, aku mengenal Dewa Perang Tianji secara pribadi. Tamat riwayatmu. Tuan Dewa Perang, Tuan Dewa Perang. Ada yang bilang jika kamu datang, maka riwayatku akan tamat. Tuan Dewa Perang, cepat tolong aku. Seret dia keluar. Hormat saya kepada Raja Wu. Berdirilah. Terima kasih, Raja Wu. Raja Wu, dengan keadaan sekarang, Anda tidak perlu menyembunyikan diri lagi. Ikutlah bawahanmu ini kembali. Memang, seharusnya aku kembali ke identitasku yang sebenarnya. Baru-baru ini, apakah ada temuan baru? Melapor kepada Raja Wu, setelah melakukan penyelidikan, bawahan menemukan orang yang menyelamatkan Anda 3 tahun lalu, bukanlah Mo Wan Er dari keluarga Mo, melainkan susu dari keluarga Dao Tian. Susu dari keluarga Dao Tian. Pantas saja. Selain itu, bawahan Anda juga menemukan bahwa sosok yang mencelakai Anda 3 tahun lalu, monster Sungai He, mungkin masih ada di dunia ini. Jika pembawa sial itu masih hidup, maka temukan dia, aku akan menghabisinya sekali lagi. Baik Tuan, saya laksanakan. Selain itu, sampaikan perintahku, 2 hari lagi, kerjasama antara grup Dongfang dan grup Mo dihentikan. Dihentikan? Benar. Aku ingin lihat, dengan apa orang-orang itu akan melawanku. Kamu boleh pergi, saya permisi undur diri. Cucuku, ingatlah, hanya dengan menemukan Wang Tianlong, baru bisa menyelamatkan adikmu. Nenek. Aneh sekali. Kenapa nenek bilang hanya Wang Tianlong yang bisa menyelamatkan adik? Apa yang kamu lakukan? Kamu adalah Wang Tianlong, kan? Ini aku. Kamu siapa? Akhirnya aku menemukanmu. Ini sangat mendesak. Ayo ikut aku sekarang juga. Kemana? Ke rumahku. Aku bahkan tidak mengenalmu. Mengapa aku harus ke rumahmu? Adikku sedang sakit. Tolong selamatkan adikku. Tolong ya, Kak Long. Ayo, cepat. Jika adikmu sakit, seharusnya kamu mencari dokter. Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Jika dokter bilang tidak ada harapan, lalu apa gunanya mencariku? Tapi nenek bilang, hanya kamu yang bisa menyelamatkan adikku. Nenekmu? Siapa namamu? Namaku Dao Tian Bai. Dao Tian Bai? Jangan-jangan. Keturunan dari Tuan Besar Dao Tian? Kalau begitu adiknya? Bukankah dia adalah Dao Tian Susu? Sudahlah, jangan bengong saja. Aku mohon padamu, cepat ikut denganku sekarang. Nona besar keluarga Zhao, Dewa Perang Tianji, dan masih ada pria yang terlihat biasa saja ini. Malam ini benar-benar sangat ramai. Adikmu? Kak Long, penyakitnya sangat parah. Apakah Anda punya cara untuk mengobatinya? Racun ini sama persis dengan racun yang menyerangku 3 tahun lalu. Kak Long. Racun di tubuh adikmu sudah menyebar dalam. Aku tidak bisa menetralkannya dengan cepat. Jika Kak Long pun tidak bisa, lalu apa yang harus dilakukan? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah menggunakan energi murni untuk melindungi jantungnya. Setelah ini kita hanya perlu menemukan satu jenis obat, baru bisa menetralkan racunnya. Obat apa? Lingzi darah. Darah. Lingzi darah yang hanya ada di keluarga Dongfang. Benar. Tapi, harus menggunakan Lingzi darah berusia 1000 tahun. Lingzi darah 1000 tahun. Kak Long, kemana aku harus mencarinya? 2 hari lagi, grup Dongfang dan grup Mo akan menandatangani perjanjian. Setelah itu akan ada sebuah pelelangan. Di pelelangan itu, akan ada sebuah Lingzi darah 1000 tahun.
Warner, kudengar kamu sudah bercerai, selamat ya. Kak Bao, bicara apa kamu ini? Kamu sungguh menyebalkan. Warner, apa kamu tidak ingin mempertimbangkan Brother Bao? Zhao Bao, apa yang kamu katakan? Pria yang mengejar putriku banyak sekali sampai ke Prancis, antre saja sana di barisan belakang. Baik, aku akan mengantre. Bibimo, selamat ya. Keluargamu kalian akan segera menjadi grup farmasi terbesar di kota Tianwu. Sama-sama. Selamat juga untukmu. Kak Shue, Anda tampak sangat bersinar hari ini. Anak kecil, kamu semakin pandai bicara saja. Tapi Apa? raut wajah Kak Shue terlihat kurang segar. Bagaimana jika mencoba lipstik terbaru hasil pengembangan keluarga mau kami? Bagus juga, terima kasih. Halo semuanya, hari ini adalah hari kerjasama antara grup Dongfang dan grup Mo. Selamat datang untuk semuanya. Selain para teman-teman yang hadir di sini, hari ini kami juga kedatangan seorang tamu agung. Mari kita sambut dengan meriah. Kalian sudah dengar belum? Katanya hari ini Raja Tianwu akan hadir secara langsung di sini. Benar atau tidak? Raja Tianwu juga akan datang? Jangan dengarkan bualan keluarga Mo. Mana mungkin mereka bisa mengundang Raja Tianwu? Apa kalian tahu apa-apa? Begitu Raja Tianwu datang nanti, aku akan memberi kalian pelajaran. Ini yang namanya Raja Tianwu? Warner, bukankah ini mantan suamimu yang pecundang itu? Keluarga Mo benar-benar tak tahu malu, masih membawa mantan suami dan berpura-pura sebagai Raja Tianwu. Untuk apa kamu datang ke sini? Aku datang tentu saja karena ada urusan penting. Memangnya kamu bisa punya urusan penting apa? Warner sudah bercerai darimu. Janganlah kamu terus mengejar tanpa tahu malu di sini. Aku terus mengejar, Wang Tianlong sepertiku tidak akan merendahkan diri seperti itu. Kepala keluarga Dongfang, hari ini adalah acara penandatanganan kontrak kerja sama bagi kedua keluarga kita. Mengapa dia dibiarkan datang ke sini? Bibi harap Anda tenang dahulu, kami sama sekali tidak mengundangnya, biar aku periksa apa yang sebenarnya terjadi. Hadirin sekalian, mohon maaf atas gangguannya. Saya yang membawa Kak Long masuk ke sini. Dia ini adalah tamu kehormatan kami dari keluarga Daotian. Cepat sekali dia mendekati pihak keluarga Daotian. Entah cara rendahan apa yang telah dia gunakan. Karena kamu adalah teman dari keluarga Daotian, segera silakan duduk. Selanjutnya mari kita sambut kedatangan tamu kehormatan kita yang sesungguhnya. Pedang emas, seragam perang emas, topeng emas, itu benar-benar Raja Tianwu. Ini sungguhan atau tidak? Hormat saya kepada Raja Tianwu. Hormat kami kepada Raja Tianwu. Lancang. Melihat aku datang, mengapa kalian tidak berlutut? Raja Tianwu, bocah ini bertindak semena-mena, sangat tidak tahu diri, dan bersikap tidak hormat kepada Anda. Mohon Anda memberinya hukuman. Baiklah. Jika demikian halnya, maka jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Bawa orang ini pergi, masukkan dia ke penjara Kyushui, gunakan 36 jenis hukuman berat, dan beri dia pelajaran perlahan-lahan. Aku ingin tahu siapa yang berani melakukannya. Kak Long, kamu sudah gila? Cepat berlutut, dan minta ampun pada Raja Tianwu. Kak Long. Tuan-tuan sekalian, mengenai apakah Raja Tianwu ini asli atau palsu, apakah ada buktinya? Wang Tianlong, kamu sudah gila. Baju zirah emas, topeng emas, dan pedang emas ada di sini. Bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Semua ini memang terlihat berharga, tapi sebenarnya, setiap keluarga besar bisa memilikinya. Ini tidak bisa dianggap sebagai bukti. Karena kamu tidak percaya, maka lihatlah. Benda apa ini? Lencana emas. Lencana emas yang hanya dimiliki oleh Raja Tianwu. Lencana emas miliknya. Benar-benar lencana emas? Dia benar-benar Raja Tianwu? Ternyata orang ini menggunakan lencanaku untuk menipu semua orang. Wang Tianlong, apalagi yang ingin kamu katakan? Cepat berlutut, mohon ampun pada Raja Wu agar kamu tetap selamat. Sayang sekali, lencananya memang asli, tapi orangnya palsu. Wang Tianlong, sudah cukup. Aku tahu setelah perceraian kita, kamu merasa tidak terima, tetapi, hari ini kamu tidak seharusnya datang untuk mengacaukan acara penandatanganan kontrak kami. Wan Er, apa kamu benar-benar mengira bahwa dia adalah Raja Tianwu yang asli? Kamu benar-benar mengira dialah yang membantumu mendapatkan hak pengadaan dari keluarga Dongfang? Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Tidak mungkin kan kalau itu kamu? Mengenai hal ini, sebaiknya biarkan Dewa Perang Tianji yang menjelaskannya. Apa? Dewa Perang Tianji juga datang ke sini? Asli atau palsu? Semuanya akan jelas begitu Dewa Perang Tianji melihatnya. Tidak disangka Dewa Perang Tianji juga datang ke sini. Maafkan Dongfang karena tidak menyambut kedatangan Anda. Mohon ampuni saya. Semuanya, Raja Tianwu ini palsu. Apa? Palsu? Bagaimana mungkin dia palsu? Bagaimana mungkin ini palsu? Atas dasar apa kamu bilang bahwa Raja Tianwu itu palsu? Sepertinya kamulah yang palsu di sini. Semuanya, ini pasti Wang Tianlong sedang bersandiwara dengan orang suruhannya, sengaja mempermainkan kita semua, dan memfitnah Raja Tianwu. Benar? Atas dasar apa kamu bilang aku ini palsu? Aku punya lencana ini. Mungkinkah kamu mengira aku yang palsu? Tepat sekali. Memang menurutku kamulah yang palsu? Lancang. Bertahun-tahun yang lalu, aku pernah bertemu langsung dengan Dewa Perang Tianji. Aku berani menjamin, orang di hadapan kita ini adalah Dewa Perang Tianji yang asli.
Bahkan menahan satu seranganku saja tidak sanggup. Beraninya kamu mengaku-ngaku sebagai Raja Tianwu? Kamu berani bertindak kejam? Inilah ganjaran bagi siapapun yang menghina Raja Tianwu. Dewa Perang Tianji sangat tegas dalam menghukum. Aku benar-benar kagum. Raja Tianwu menyuruhku menyampaikan pesan bahwa mulai hari ini, kerjasama antara grup Dongfang dengan grup Mo dibatalkan. Baik, Dongfang laksanakan perintah. Aduh, Kak Long, bagaimana caramu melakukannya? Bisa mengendalikan situasi sebesar ini? Dengan Dewa Perang Tianji itu? Rencana orang-orang tertentu akan gagal total. Dao Tianbai, apa katamu? Wang Tianlong, bagus sekali. Anggap saja aku telah salah menilai orang. Tak menyangka kamu masih punya trik ini. Memang kamu saja yang tidak becus melihat. Tunggu saja pembalasanku. Bukankah besok kalian akan melelang Lingzi salju? Jangan harap itu terjadi. Lingzi salju aku. Kak Long terlihat sangat berwibawa hari ini. Aku penasaran bagaimana Kak Long bisa mengundang Dewa Perang Tianji. Aku juga ingin mendengarnya. Benar, mungkinkah antara Kak Long dan Dewa Perang Tianji ada hubungan tertentu? Bagaimana mungkin dia dan Dewa Perang Tianji memiliki hubungan apapun? Ini murni hanya kebetulan saja. Iya kan, Kak Long? Kebetulan? Mana ada hal sekebetulan itu di dunia ini? Tentu saja bukan kebetulan. Lalu, Kukatakan pada kalian bahwa aku adalah Raja Tianwu. Apa kalian percaya? Kak Long, jangan bercanda. Bagaimana jika Dewa Perang Tianji tiba-tiba kembali kemari? Bukankah kamu akan malu sendiri? Sebenarnya memberitahu kalian juga tidak masalah. Aku hanya melapor pada Dewa Perang Tianji bahwa ada yang mengaku sebagai Raja Tianwu, lalu Dewa Perang pun datang. Sudah kuduga. Ini murni hanya kebetulan belaka. Bagaimana mungkin Kak Long bisa kenal dengan Dewa Perang Tianji? Benar juga. Hampir saja aku tertipu. ternyata orang ini hanya memanfaatkan kekuasaan orang lain, hanya sok hebat saja. Kak Sue. Besok akan ada lelang Lingzi salju. Bisakah Anda memberikannya kepadaku? Dao Tianbai, bukannya aku tidak mau membantumu. Tapi di acara lelang grup Dongfang kami, semuanya tergantung pada kemampuan masing-masing. Bahkan ayahku pun tidak bisa ikut campur. Mohon maaf, ya. Dia tidak mau memberikannya padaku. Tidak apa-apa. Meski tidak ada yang membantu, Lingzi salju itu pasti akan menjadi milikku. Itu bukan kamu yang menentukan? Apa? Kamu juga butuh Lingzi salju? Tentu saja tidak. Tapi meskipun aku tidak butuh, jangan harap kamu bisa mendapatkannya. Wan Er, apa kamu benar-benar harus bersikap sekejam ini? Wang Tianlong, kamu telah menghancurkan pesanan terbesar milik grup Mo milikku. Jadi siapa yang sebenarnya lebih kejam, kamu atau aku? Kamu. Kakak ipar sudah bilang, jangan membuat kakakku marah. Jika kakakku sudah marah, dia bisa melakukan apa saja. Sesuatu yang ingin aku dapatkan, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Kakak ipar gagah sekali. Sangat cocok untuk pria yang sudah cerai. Kurang ajar. Aku dengar, sebelumnya kamu hanya besar kepala karena kekuasaan orang lain. Sekarang setelah tidak ada yang membantumu lagi, memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Siapa bilang tidak ada yang membantu Kak Long? Bukankah di sini ada aku? Dao Tianbai, apa kamu yakin hanya dengan mengandalkanmu, kamu bisa menghalangi kekuatan gabungan keluarga Zhao dan Mo? Kalian berdua bekerja sama. Satunya adalah Jenderal Bintang 7, dan yang lainnya adalah konglomerat Tianwu. Dao Tianbai, menurutmu siapa yang sanggup kamu lawan? Memangnya kamu pikir kamu bisa menghalangi siapa? Mocong. Dasar bajingan. Apa kamu tidak tahu? Sekolah menengahmu itu ada di Yayasan Pendidikan Dao Tian kami. Apa yang kamu lakukan benar-benar mempermalukan pendidikan Dao Tian kami. Mengerti tidak? Terima kasih atas pengingatnya, keluarga kalian ternyata masih bergerak di bidang pendidikan. Terima kasih ya, sudah mendidikku menjadi sangat hebat begini. Kalau tidak, aku tidak akan terpikir agar keluarga Zhao dan Mo bekerja sama, kan? Ini hanyalah sebuah pelajaran, pertunjukan yang lebih menarik baru akan dimulai. Kak Long, apa yang harus kita lakukan? Ini membuatku sangat kesal. Jangan panik. Jika keluarga kalian berani bekerja sama dengan keluarga Zhao untuk menghalangiku, aku akan membuat kalian semua menghilang dari Tianwu. Sombong sekali bicaramu, apa kamu lupa sikat gigi pagi ini? Wang Tianlong, aku rasa kamu sudah tidak waras ya? Jangan datang ke acara lelang nanti, sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit jiwa saja. Wah, masih sempat mengobrol seru ya? Kak Bao, orang ini sungguh tak tahu diri, dia bahkan bilang ingin menghabisi keluarga Zhao kalian. Saudaraku, bukan maksudku menilaimu, tapi apa kamu tahu seperti apa kekuasaan keluarga Zhao kami di wilayah Tianwu ini? Kakak ipar, Jenderal Bintang 7, yang langsung dilantik oleh keluarga Zhao dan Raja Tianwu, dia sudah menguasai wilayah kota Tianwu selama 30 tahun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Dao Tian kecil di sampingmu itu. Begitulah beberapa orang, seperti katak dalam tempurung, sama sekali tidak menyadari betapa luasnya dunia ini. Hanya Jenderal Bintang 7 saja. Itu tidak bisa menakutiku. Baiklah, sepertinya aku telah meremehkanmu, wahai mantan suami Wan Er. Kak Bao, jangan dengarkan bualannya. Jika begitu, sampai jumpa di arena lelang. Baik, mari kita lihat nanti di arena lelang. Akan kulihat bagaimana kamu akan melawanku.
Semuanya, barang lelang selanjutnya ini adalah barang di acara lelang ini yang paling berharga. Kak Long, akan segera tiba. Satu tanaman jamur Lingzi, salju 1000 tahun. Harga awal 20 miliar. 40 miliar. 60 miliar, 100 miliar. 120 miliar. 160 miliar. 160 miliar. Tunggu dulu, Anda sengaja membuat masalah, bukan begitu? Apa Anda memang membutuhkan lingsi salju? Dia memang sengaja mencari masalah. Biar orang tertentu belajar untuk waspada, agar tidak menyinggung sembarang orang. Hanya mengandalkan kalian saja, itu belum cukup. 200 miliar. 200 miliar. Saya tawarkan 300 miliar, 400 miliar. 600 miliar. 600 miliar. Untuk sebatang lingsi salju, Anda berani menawar 600 miliar? Dao Tianbai, 600 miliar itu hal sepele. Bagi saya keluarga Zhao, itu bukan apa-apa. 1 triliun. Kak Long, kamu sudah gila. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Itu, 1 triliun loh. Tidak apa-apa. Sekarang menyelamatkan adikmu adalah yang terpenting. 1 triliun. Apa kamu benar-benar punya 1 triliun? Apa kamu bisa mengeluarkan 1 triliun? Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aduh Kak Bao, bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan 1 triliun? Kenapa? Sebagai keluarga Zhao yang terhormat, di Jenderal Bintang 7, apa kamu takut hanya karena 500 juta dolar? Kurang ajar. 1,4 triliun. 2 triliun? Kak Long, saya mohon padamu, keluarga saya tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Kak Long, Tenanglah. Ada aku di sini. Kakak ipar, apa kamu tidak tahu seberapa besar 2 triliun itu? Wang Tianlong, jika hari ini kamu bisa mengeluarkan 2 triliun, aku akan memakai margamu. Tidak perlu. Itu cuma 1 miliar dolar. Kamu mau memakai margaku? Aku takut kamu akan mengotori nama baik keluarga Wang kami. Kamu, Warner, 2 triliun. Aku tawarkan 4 triliun. 10 triliun. Tuan Wang, 10 triliun? Apa Anda benar-benar ingin membayar 10 triliun? Benar? 10 triliun. Kak Long, meskipun kamu menjualku, aku tidak akan berharga 10 triliun. Kakak ipar, 10 triliun? Hebat sekali ya. Jika kamu bisa mengeluarkan 10 triliun, aku akan mencopot bola mataku sendiri. Wang Tianlong, aku tahu kamu sudah gila, tapi tidak kusangka kamu segila ini. 10 triliun? 10 triliun untuk membeli sebatang lingzi darah 1000 tahun? Baiklah, kamu sangat nekat. Sudah aku bilang, barang yang ingin kudapatkan, tak ada yang bisa menghalangiku. Baiklah, aku menyerah. Kita lihat bagaimana kamu mengeluarkan 10 triliun itu. Aku menyerah. Kita lihat bagaimana kamu bisa mengeluarkan 10 triliun. Apa? Jenderal Bintang 7 dan konglomerat Tianwu? Apa kalian berdua juga ingin menyerah? Kamu, Wang Tianlong, jangan sok hebat. Aku ingin lihat bagaimana caramu mengeluarkan 10 triliun. Aduh, Kak Bao, mana mungkin dia bisa mengeluarkan uang 10 triliun? Sifatnya yang buruk itu, mana mungkin aku tidak tahu? Mo Wan Er? Benarkah kamu tidak mengetahuinya? Mau kemana kamu? Sudah siap melarikan diri? Tuan Wang, Anda harus membayar 10 triliun, baru bisa pergi dari sini. Jika tidak, Anda akan dikirim ke penjara Kyushui. Wang Tianlong, sekarang kamu baru tahu, kan? Lelang ini bukanlah tempat yang bisa kamu datangi, dan tinggalkan sesuka hatimu. Kakak ipar, akuilah kesalahanmu. Kami bisa berbicara baik-baik dengan keluarga Dongfang, dan membebaskanmu kali ini. Memintaku mengaku salah? Tepat sekali. Sekarang kamu berlutut dan katakan, aku salah dengan lantang, maka aku akan meminta ayahku maju untuk memaafkanmu kali ini. Memintaku berlutut? Hanya dengan mengandalkan kalian? Wang Tianlong, jangan tidak tahu diuntung. Aku tidak tahu diuntung? Kalian semua sudah berkali-kali melawan diriku, apa kalian pikir aku mudah ditindas? Kakak ipar, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Menghajar kami? Coba saja hajar aku. Menghajar kalian? Itu hanya akan mengotori tanganku. Wang Tianlong, dulu aku benar-benar buta karena mau menikah denganmu. Kamu benar. Memang benar-benar buta. Kawan, tidak ada gunanya cuma modal omong kosong di sini. Lebih baik kamu tunjukkan 5 miliar dolar itu agar semua orang bisa melihatnya, kan? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa membayar 5 miliar dolar ini, dan hanya bercanda dengan kalian? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengeluarkan 10 triliun, dan hanya bercanda dengan kalian di sini? Memangnya tidak? Lalu bagaimana jika aku benar-benar mengeluarkan 5 miliar dolar? Apa yang akan kamu katakan? Sudah aku katakan, kalau kamu mengeluarkan 5 miliar dolar, aku akan mencopot bola mataku ini, melemparkannya ke lantai dan menginjaknya sampai hancur. Bola matamu yang tidak berguna itu, sebaiknya kamu simpan saja sendiri. Jika aku bisa mengeluarkan 10 triliun, nanti kalau bertemu aku, kamu harus pergi menjauh. Baiklah, coba keluarkan saja. Jika kamu benar-benar bisa mengeluarkannya, jangan bicarakan mereka, begitu aku melihatmu, aku akan memanggilmu kakak. Bagus. Kuberi waktu 3 menit, bawakan untuk kucek senilai 10 triliun. Kamu sedang menelepon siapa? Ya ampun, jangan-jangan yang ditelepon adalah Dewa Perang Tianji? Mantan kepala bank, bagaimana bisa Anda datang ke sini? Dengar Dongfang,
Aku ini sudah tua, kenapa kamu masih menggangguku? Mana mungkin begitu? Apapun urusan Anda, katakan saja instruksinya. Dia sudah sampai, kan? Kamu pikir mantan kepala bank yang terhormat ini datang ke sini hanya karena teleponmu? Anak muda, kamu tidak takut bicara sembarangan? Mantan kepala bank, bahkan ayahku saja sangat menghormatinya. Mana mungkin bisa disuruh-suruh oleh bocah sepertimu? Menurutku, hanya ada seseorang yang tidak terima dan mulai berbuat kacau di sini. Diam, bukan tempatnya kalian para anak muda untuk bicara sembarangan. Tuan besar, apakah Anda masih mengingatku? Aku si Bao, kecil dari keluarga Zhao. Zhao Bao, jika kamu tidak ingin mencari masalah untuk keluarga Zhao kalian, saranku sebaiknya kamu segera pergi. Bukan begitu, Tuan besar. Orang inilah yang mencari gara-gara. Dia bilang mau mengeluarkan 5 miliar dolar untuk membeli Lingzi darah. Zhao Bao, apa kamu tidak mendengar perkataanku? Mantan kepala bank. Anda sudah sangat tua. Sebenarnya saya tidak berniat untuk merepotkan Anda. Tapi sekarang ada beberapa orang tidak tahu diri yang terus mencari masalah denganku. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Kalian semua, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Wang. Apa? Orang tua, apa Anda sudah tidak waras? Menyuruhku berlutut dan minta maaf padanya. Zhao Bao, panggil ayahmu ke sini. Tuan tua, masalah ini tidak perlu merepotkan Anda. Apa Anda sudah membawa barang yang saya minta? Sudah saya bawa. Tuan Wang. Mantan kepala bank, apa Anda benar-benar membawa 5 miliar dolar? Mana mungkin? Ini pasti palsu. Apa? Kamu berani meragukanku? Cek ini kamu bilang palsu? Tidak, mantan kepala bank. Tidak ada yang berani meragukan otoritas Anda. Kepala keluarga Dongfang. Kalau begitu Lingzi darah ini seharusnya menjadi milikku, kan? Iya, benar. Pemenang lelang kali ini, Lingzi darah berusia 1000 tahun, adalah milik Tuan Wang. Kalian semua, ada kata-kata lain? Tunggu, Zhao Bao, apa yang ingin kamu lakukan? token 7 bintang ada di sini. Kepala keluarga Dongfang, aku perintahkan kamu cepat berikan Lingzi darah 1000 tahun itu padaku. Token 7 bintang? Zhao Bao, kamu sangat berani ya? Wang Tianlong, jangan berpikir aku takut padamu hanya karena kamu membawa mantan kepala bank ke sini. Zhao Bao, beraninya kamu menggunakan perintah Jenderal Bintang 7 milik ayahmu untuk melawanku? Tidak menyangka kan? Tapi wajar saja sih. Orang kampungan sepertimu, mungkin belum pernah melihatnya seumur hidupmu. Zhao Bao, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Wang. Mantan kepala bank, token 7 bintang ada di sini, kamu menyuruhku berlutut padanya. Menurutku, sepertinya kamulah yang harus berlutut. Kurang ajar, Zhao Bao. Bahkan jika ayahmu sendiri yang datang ke sini, dia tidak akan berani bicara seperti itu padaku. Itu karena ayahku menghormatimu. Tapi hari ini karena kamu sudah mulai pikun, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar kepadamu. Baiklah, Zhao Bao. Keluarga Zhao kalian akan hancur di tanganmu. Itu bukan urusanmu. Mantan kepala bank, kepala keluarga Dongfang, cepat berikan Lingzi darah itu kepadaku sekarang. Zhao Bao, beraninya kamu. Mantan kepala bank, Anda sudah cukup berumur, tidak perlu terlalu banyak pikiran. Masalah ini biar aku yang menyelesaikannya. Silakan duduk dan istirahatlah. Tapi keluarga Zhao. Tidak apa-apa. Aku ingin tahu, Jenderal 7 bintang dari keluarga Zhao itu, Zhao Shan, masih punya nyali seperti apa untuk menemuiku? Masih punya muka apa untuk menemuiku? Kakak ipar, memangnya kamu pikir siapa dirimu? Sungguh tak tahu malu. Jenderal Zhao memangnya bisa kamu temui sembarangan? Sadar diri sedikitlah. Gimana menyerah? Hanya dengan sebuah perintah 7 bintang. Ingin membuatku menyerah? Kalau begitu jangan salahkan aku jika berbuat kasar. Kepala keluarga Dongfang, aku perintahkan kamu, cepat berikan jamur darah itu padaku. Tunggu. Memangnya ada gunanya bagimu? Tidak ada gunanya? Tapi, aku juga tidak ingin kamu mendapatkannya. Zhao Bao, kamu benar-benar orang yang sangat licik. Kepala keluarga Dongfang, melihat lencana ini seperti melihat sang jenderal. Apa kamu tidak dengar perkataanku? Sudah lihat kan? Di hadapan kekuasaan, trik apapun tidak akan berguna. Brother Bao, coba lihat ini. Berikan jamur darah ini padaku. Syarat apapun yang Anda minta pasti akan aku turuti, oke? Baiklah. Kalau begitu kamu berlututlah dan menggonggonglah seperti anjing. Cepat berlutut dan menggonggonglah seperti anjing. Apa katamu? Kenapa? Kamu tidak mau ya? Jangan, tolong jangan, Brother Bao, Brother Bao. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Sudah terlambat. Jangan. Zhao Bao, kamu benar-benar sudah membuatku marah hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Wang Tianlong, kenapa kamu memukul orang? Siapa yang berani membuat keributan di sini? Dia? Ternyata kamu. Cepat lepaskan dia. Orang yang ingin kuhabisi, tak ada satupun yang bisa menghalangiku. Wang Tianlong. Lencana 7 bintang ada di sini. Coba saja sentuh aku kalau berani. Kamu berani mematahkan lencana 7 bintang. Bahkan jika Dewa Perang Tianji datang, dia tidak akan melepaskanmu.
Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Kamu berkali-kali terus melawanku. Wang Tianlong, kamu sudah gila? Zhao Shan, aku beri waktu 3 menit, datanglah ke pelelangan ini, atau keluarga Zhao milikmu akan kuhancurkan saat ini juga. Brengsek. Beraninya kamu mengancam ayahku? Ayahmu di mataku, hanyalah seekor semut. Kamu? Baiklah. Setelah ayahku datang, aku akan membuatmu menderita lahir batin? Sayangnya kamu tidak akan sempat melihatnya. Hentikan. Wang Tianlong, letakkan senjatamu. Kenapa? Kalian dari keluarga Dongfang masih ingin melawanku? Tidak. Tuan Wang, Sui Er sekarang mewakili dinas penjaga. Apa begini cara dinas penjaga mengajarimu untuk tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah? Kamu telah menyerang orang dan merusak token 7 bintang, itu adalah kejahatan berat. Jika kamu menyerahkan diri sekarang dan ikut bersamaku, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan hukuman ringan. Ikut bersamamu? Sepertinya seluruh dinas penjaga pun tidak akan ada yang berani bicara begitu padaku. Kamu. Jangan banyak bual. Diam. Ucapkan sepatah kata lagi. Aku akan menghabisimu. Siapa yang berani menyentuh putraku? Zhao Shan, akhirnya kamu datang juga. Lancang, beraninya memanggil nama asli Jenderal Zhao. Kenapa? Apa kalian dari keluarga Mo memang sangat suka mencari muka seperti ini? Jenderal Zhao, dialah orangnya. Dia melukai Kabao, menghancurkan Ordo Bintang 7, bahkan bilang ingin memusnahkan keluarga Zhao. Apa? Kamu melukai putraku, merusak plat 7 bintang, kamu cari mati. Cari masalah kamu ya. Ayah, selamatkan aku. Bahkan jika ayahmu datang, dia pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Anak muda, berani sekali kamu bicara begitu. Aku ingin lihat, sehebat apa kemampuanmu sebenarnya. Kenapa? Zhao Shan, kamu masih berani melawanku? Zhao Shan, karena aku menghormatimu sebagai Jenderal Bintang 7, patahkan kedua lenganmu sendiri hari ini, maka aku akan membiarkanmu tetap hidup. Wang Tianlong, apa otakmu sudah tidak waras, meminta Jenderal Zhao mematahkan lengannya sendiri? Benar-benar keterlaluan. Setelah melukai putraku, merusak Ordo Bintang 7, sekarang kamu malah menyuruhku mematahkan lenganku? Biar aku beritahu kamu, selama aku ada di sini hari ini, kamu tidak akan bisa selamat. Tunggu dulu. Kenapa? Mantan kepala bank, apa kamu mau mencari masalah juga? Zhao Shan, saran saya, sebaiknya hentikan ini, sekarang juga, jika tidak, keluarga Zhao milikmu akan hancur lebur. Mantan kepala bank, aku Zhao Shan bukanlah orang yang gampang ditakut-takuti. Zhao Shan, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, bisakah kamu percaya padaku sekali saja? Orang ini bukan lawan yang bisa kamu remehkan. Mantan kepala bank, semakin tua nyalimu malah semakin kecil saja. Hari ini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkannya. Zhao Shan, karena kamu maunya begitu, maka jangan banyak bicara lagi. Bagus kalau begitu hadapi saja ajalmu. Hari ini, jika seluruh anggota keluarga Zhao tidak habis, maka aku Wang Tianlong akan keluar dari kota Tianwu selamanya. Keluar dari kota Tianwu, hanya dengan satu kalimat saja. Apa bisa menakuti aku, si Zhao Shan? Kamu benar-benar tidak tahu diri? Cukup. Biarkan semuanya berakhir di sini hari ini. Wang Tianlong, beraninya kamu melukai ayahku. Tebasan golok emas. Bagaimana bisa dia seorang tebasan golok emas? Tolong, saya mohon lepaskanlah putra saya. Jenderal Zhao, kamu baru saja begitu sombong dan berkuasa, kan? Aku sungguh buta, aku tidak tahu diri. Anda adalah orang yang murah hati, tolong lepaskanlah putra tunggalku itu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kenapa ayah harus berlutut padanya? Diam. Jenderal Zhao, putra kesayanganmu ini tak segan-segan menghabiskan $5 miliar hanya untuk bermusuhan denganku. Lalu dengan begitu entengnya, kamu ingin aku melepaskannya begitu saja? Anak kurang ajar, kamu masih saja berbuat kekacauan. Bauer masih sangat muda. Biarlah aku, Zhao Shan, sendiri yang menanggung hukumannya. Mohon ampuni dan lepaskanlah dia. Tuan Wang, berikanlah sedikit rasa hormat pada orang tua ini dan lepaskanlah mereka sekali saja. Sayang sekali, dia telah menghancurkan lingzi darah yang akan kugunakan untuk menolong orang. Bagaimana mungkin aku membiarkannya? Ternyata kamu masih hidup. Tuan tua, Anda juga masih hidup rupanya. Sejujurnya, di dalam gudang milik keluarga Dongfang masih ada satu lagi lingzi darah berusia 1000 tahun. Hari ini, aku, keluarga Dongfang, bersedia menjalin hubungan baik dengan kalian semua dengan memberikan lingzi darah ini demi mendamaikan masalah ini. Masih ada satu lagi? Memang benar masih ada satu lagi. Baiklah kalau begitu, demi mantan kepala bank dan Tuan Besar Dongfang yang sudah memohon padaku, aku akan melepaskan putramu. Tetapi, kegagalan anak dalam bersikap adalah kesalahan sang ayah. Zhao Shan, sekarang buatlah perhitungan atas kesalahanmu sendiri. Sudah 3 tahun, tidak disangka nyawamu benar-benar kuat. Berkat doa dari Anda yang sudah sepuh, aku Wang Tianlong masih hidup. Melihatmu masih hidup, aku pun merasa tenang. Orang tua, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, mengapa sekarang Anda malah merasa emosional? Aku khawatir. Orang itu sama sepertimu, masih ada. Maksud Anda? Ming He? Benar. Baru-baru ini, di dalam kota Tianwu, aku menemukan beberapa petunjuk kecil tentangnya. Bagaimana? Petunjuknya terputus-putus, tidak ada banyak perkembangan. Namun bisa dipastikan bahwa itu memang dia.
Apa Anda sudah menemukan di mana dia berada? Belum. Tetapi sepertinya ini ada hubungannya dengan keluarga Dao Tian. Keluarga Dao Tian? Baiklah. Selama dia masih ada, aku bisa menghabisinya sekali lagi. Yang kutakutkan adalah dia bekerja sama dengan para ahli di daftar pembunuh dan kamu tidak sanggup menghadapinya. Tenang saja, 3 dewa perang ada bersamaku. Apa kamu tidak takut jika di antara 3 dewa perang ada pengkhianat? Maksud Anda? Kakek, apa yang sedang kalian bicarakan? Mengapa bicaranya lama sekali? Hanya sekadar melepas rindu. Tianlong adalah putra dari salah satu teman lama kakek. Teman lama? Teman lama yang mana? Kejadian ini terjadi sudah sangat lama sekali. Kamu tentu saja tidak mengenalnya. Kakek, mengapa aku merasa kakek sedang membohongiku? Mana mungkin? Bagaimana mungkin kakek membohongi cucu kesayangan kakek ini? Xiaolong, bagaimana pendapat Anda tentang cucu saya? Sangat bagus. Kemampuan, wajah, dan bentuk tubuhnya semuanya sangat baik. Bagaimana kalau saya menjodohkannya dengan Anda? Kakek, apa yang kakek katakan? Tuan Besar, Anda berbicara sepanjang itu, ternyata ini maksud sebenarnya. Mana mungkin aku mau menikah dengannya? Kenapa? Apa kamu tidak menyukainya? Tentu saja tidak. Seumur hidupku, aku ingin menjadi wanita dari sang dewa perang. Baiklah. Kakek tua ini tidak akan mempersulit kalian berdua kaum muda. Tuan Besar, jaga kesehatan Anda. Saya mohon pamit dulu. Tunggu. Orang tua ini akan memberimu sesuatu. Kakek, mengapa kakek memberikan giok pusaka keluarga kita kepadanya? Giok pusaka keluarga? Saya tidak bisa menerimanya. Terimalah, dengan adanya batu giok ini, urusanmu di tempat ini akan jauh lebih mudah. Baiklah. Saya menerima kebaikan Anda. Selanjutnya, saya akan pergi ke keluarga Dao Tian. Cepat kemari, cepat kemari. Berhenti. Dao Tian Bai, siapa dia? Paman kedua. Ini Kak Long, orang yang khusus saya undang. Seorang tabib sakti untuk mengobati adik. Kamu sudah tahu, kan? Sekarang biarkan aku masuk. Masih semuda ini, beraninya mengaku sebagai tabib sakti. Saya tidak berani mengaku sebagai tabib sakti. Hanya saja, sebelumnya saya secara kebetulan pernah menjumpai racun seperti ini. Jadi saya bisa menyembuhkannya. Racun Nyi semacam ini sangat langka di dunia. Kamu masih sangat muda, bagaimana mungkin pernah menjumpainya? Paman kedua, apa yang Anda tahu? Kak Long adalah orang yang susah payah saya undang kemari. Cepat beri jalan untukku. Hei, bocah kurang ajar. Kamu tidak bisa sembarangan membawa siapa saja ke dalam rumah. Bagaimana jika dia ini penipu? Mana mungkin dia seorang penipu? Kak Long adalah orang yang sebelum nenek tiada, beliau berpesan agar aku mengundangnya kemari. Nenekmu yang menyuruhmu mencarinya? Mungkinkah ibu tahu sesuatu? Apalagi yang dikatakan nenekmu? Nenek berkata, nenek bilang bahwa racun adikku ada hubungannya dengan Anda. Omong kosong, kamu. Tentu saja itu cuma omong kosong, jangan dianggap serius. Cepat biarkan aku masuk. Bocah nakal. Kedepannya candaan seperti ini, jangan diulangi lagi. Ya. Baik, aku mengerti. Aku tidak akan bercanda lagi. Tidak akan. Jika bocah ini tidak bisa menyembuhkan adikmu, bagaimana? Memangnya apa yang Anda inginkan? Apa yang ingin Anda lakukan? Jika dia tidak sembuh, maka kamu harus tetap di sini, menjadi budak bagi kami di keluarga Dao Tian. Kebetulan sekali hari ini kepala pelayan Li baru saja tiada. Paman kedua. Bisa tidak kamu jaga ucapanmu? Kak Long adalah orang yang aku undang untuk menyelamatkan nyawa adikku. Mana mungkin dia harus menjadi budakmu? Aku hanya berjaga-jaga saja. Kamu ini sejak kecil sampai dewasa sudah berapa kali tertipu, apa kamu tidak sadar juga? Baik, aku setuju. Tapi bagaimana jika aku berhasil menyembuhkannya? Aku akan menuruti kemauanmu. Kamu pikir kamu bisa menawarkan racun Styx? Kecuali, kalau kamu adalah Raja Tianwu. Baik, jika aku berhasil, maka kamu harus menjadi budakku selama 1 bulan. Sudahlah. Jangan bicara soal budak lagi, ayo cepat berangkat. Kesembuhannya yang utama. Ayo, Kak Long. Adikku ada di sana. Wajahnya tampak normal, denyut nadinya juga stabil, tapi dia tetap pingsan dan tidak sadarkan diri. Dao Tian Bai, ikuti resep obat ini, rebus jamur lingzi darah milenial dan bawakan kemari. Jamur lingzi darah milenial. Masih terus kejang? Anak muda, bagaimana bisa kamu mendapatkan jamur lingzi darah milenial? Cepat katakan, siapa sebenarnya kamu ini? Kenapa kamu datang ke tempat kami di keluarga Dao Tian? Apa sebenarnya tujuanmu? Paman kedua Dao Tian, apa yang sedang kamu lakukan? Nak, aku rasa niatmu tidak tulus. Kamu ingin merebut kekayaan keluarga Dao Tian kami. Aku sudah menghabiskan 10 triliun untuk membeli jamur darah 1000 tahun, demi menyelamatkan Dao Tian Susu. Menurutmu apa aku masih perlu menginginkan harta keluarga kalian? 5 miliar dolar. Sepertinya kamu sudah tahu dari awal, bahwa semua saham keluarga Dao Tian kami ada di tangan Susu. Sekarang kamu berniat menyelamatkannya dulu, baru kemudian merampas hartanya. Paman kedua Dao Tian, apa otakmu sedang bermasalah? Nah, kamu berani mengejakku? Rasakan ini. Kamu ingin menghabisiku dengan sebilah belati saja?
Benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana menurutmu, paman kedua Inada? Kak Long, obatnya sudah siap. Kak Long. Kalian sedang apa? Berikan obat itu padaku. Jangan biarkan dia memberikannya. Jangan biarkan dia memberikannya. Dao Tianbai, halangi paman keduamu itu. Jangan biarkan dia mengacau. Bukan begitu. Kak Long, tapi dia itu paman kedua saya juga. Kamu lebih percaya padaku atau percaya pada paman keduamu? Tentu saja aku percaya padamu. Kak Long, jangan mengacau. Ini, kenapa dia belum sadar juga? Kak Long, dengan begini, apa adikku benar-benar tidak bisa bangun lagi? Bocah kurang ajar. Kamu hanya sedang berpura-pura. Bersiaplah menjadi budakku. Kemarilah dan jadilah pengikutku. Aku di mana? Susu, kamu sudah sadar? Kakak, Tidak mungkin. Selama ada aku, Wang Tianlong, apa yang tidak mungkin? Susu. Aku tidak percaya ini. Paman kedua Inada, keponakanmu sudah sadar. Kamu sepertinya tidak senang. Apa jangan-jangan kamu yang meracuninya? Bicara apa kamu? Mana mungkin aku meracuni susu? paman kedua. Kamu juga di sini? Susu? Kamu sudah sadar? Syukurlah kalau sudah sadar. Syukurlah. Bagaimana perasaanmu? Kamu siapa? Susu, Wang Tianlong. Kak Long, dialah orang yang menyembuhkanmu. Aku ingat sekarang. 3 tahun yang lalu, kita pernah bertemu di kolam renang Gunung Jiulong. Kolam renang Gunung Jiulong? Bisakah kamu beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu? Boleh. Tapi kembalikan dulu Liontin Giokku. Liontin Giok apa? 3 tahun lalu. Di kolam renang Gunung Jiulong, demi menyelamatkanmu, aku menggunakan harta warisan keluarga Daotian, yaitu magnolia putih, untuk menawar racun di tubuhmu. Tapi setelah itu, kamu dan Liontin Giok itu menghilang begitu saja. Bisa tolong beritahu aku dulu, apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Bisakah kamu memberitahuku, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu itu? Saat itu, kamu tidak apa-apa? Kamulah yang menyelamatkanku. Sekarang bisakah kamu mengembalikan Liontin Giok itu padaku? Jadi semuanya karena masalah itu? Saat ini Liontin Giok itu sedang tidak bersamaku. Jangan khawatir, aku pasti akan mencarikannya untukmu. Kak Bao, Kak Bao? Kak Bao? Bagaimana keadaanmu? Wang Tianlong ini, beraninya dia menghina aku seperti ini. Bahkan membuat ayahku mengakhiri hidupnya. Jika dendam besar ini tidak dibalas, aku, Zhao Bao, bersumpah tidak layak menjadi manusia. Aku pun tidak menyangka, dia orang yang seperti itu. Kakak, Wang Tianlong ini begitu hebat, apakah mungkin kalau dia adalah tokoh besar yang menyembunyikan identitas? Mana mungkin? Sudah 3 tahun menikah dengannya, mana mungkin aku tidak tahu dia orang seperti apa? Lalu di acara lelang tadi, kenapa kamu tidak menyangka dia bisa mengeluarkan 5 miliar dolar? Aku. Ini semua salahnya karena menyembunyikannya terlalu dalam, bahkan aku pun sampai tertipu. Tidak. Pasti ada yang aneh di balik semua ini. Bagaimana kalau kita pergi ke kantor pusat keamanan untuk memeriksanya? Baik, tidak hanya itu, aku akan mengeluarkan uang banyak untuk menyewa pembunuh bayaran daftar pembunuh Tianwu peringkat 3 besar untuk menghabisi Wang Tianlong. Aku tidak percaya dia masih bisa bertahan kali ini. Kak Long, kita terburu-buru seperti ini. Sebenarnya mau kemana? Niu Tomamian. Niu Tomamian? Daftar pemburu bayaran 3 peringkat teratas? Benar sekali. Apa tujuan kalian datang ke sini? Apa yang mau kalian lakukan? Tentu saja untuk menghabisimu. Siapa lagi orang ceroboh yang membayar mahal untuk menghabisiku? Baguslah kalau sadar, kalau mau bekerja sama, menyerahlah sekarang juga, agar aku tidak perlu menyiksa kalian. Aku dengar Niu Tomamian ini sangat kejam dan tidak kenal ampun. Kak Long. Tenang saja, ada aku di sini. Sepertinya, kedua bocah ini belum pernah mendengar kehebatan nama kami, selain Ming He dan Raja Tianwu. Di wilayah kota Tianwu ini, belum pernah ada satu orang pun yang bisa lolos dari tangan kami berdua. Begitukah? Kalau begitu majulah ke sini. Jangan salahkan aku kalau kamu celaka.
Tangan penangkap naga? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak pantas mengetahui siapa aku. Sepertinya aku sudah meremehkanmu. Tebasan golok emas. Mungkinkah kau adalah? Sekarang baru tahu rasa takut? Cepat katakan, siapa yang mengirim kalian? Dia adalah keluarga Zhao. Keluarga Zhao benar-benar belum menyerah juga. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluarga kami tidak menyambutmu. Aku datang untuk mengambil barang milikku. Barang milikmu? Sudah lama aku membuangnya. Cepat pergi dari sini. Benda yang satu itu, sepertinya kamu tidak rela membuangnya, bukan? Cepat keluar sekarang juga. Aku datang untuk mengambil barangku yang paling berharga. Sudah tidak ada lagi barang milikmu di sini. Cepatlah pergi dari sini. Wang Tianlong, biar ku beritahu ya, kita sudah bercerai. Jangan harap kamu bisa melakukan apapun padaku lagi. Kamu terlalu banyak berharap. Yang kumaksud adalah kalung magnolia putih di lehermu itu. Ini milikku. Jangan harap. Jangan membohongi diri sendiri lagi. Mo Wan Er. 3 tahun lalu, di pusat renang Gunung Jiulong, kamu mengambil giok ini dariku, yang membuatku salah mengira bahwa kamu adalah orang yang menyelamatkan nyawaku. Sekarang segalanya sudah terungkap. Benda ini, sudah seharusnya kamu kembalikan padaku. Wang Tianlong, dengarkan baik-baik. Jangan pernah bermimpi. Kenapa? Mo Wan Er, kamu berniat tidak ingin mengembalikannya? Kalau tidak dikembalikan, memangnya kenapa? Wang Tianlong. Tianlong, hampir saja semua orang tertipu olehmu. Kenapa? Dulu aku mengira kamu adalah sosok yang hebat, tapi sekarang ternyata kamu hanyalah sampah. Chong muda, apa yang kamu katakan? Kakak, baru saja aku dan kepolisian sudah pergi memeriksanya. Di depan matamu ini, Wang Tianlong hanyalah orang biasa. Tindakannya selama ini hanya mengandalkan kekuatan orang lain saja. Kamu bilang aku mengandalkan orang lain? Benar sekali. Kamu mengandalkan hubungan antara Dewa Perang Tianji dan mantan kepala bank, lalu meminjam 5 miliar dolar untuk membeli Lingzi darah, semua itu demi menekan keluarga Zhao. Lalu, kamu berteman baik dengan Dongfang dan keluarga Bai Daotian. Kakak ipar, taktikmu sungguh hebat. Adik ipar, kemampuan analisamu sangat kuat. Sayang sekali jika tidak digunakan untuk memecahkan kasus. Jangan sombong dulu. Coba kita lihat hari ini, siapa lagi yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Kenapa? Apa kamu mau menyerangku? Kamu sendiri yang cari perkara. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan buat perhitungan dengan kalian para anggota keluarga Mo, sampai semuanya selesai. Jangan banyak bicara. Apa kamu pikir aku, Wang Tianlong, bisa sampai di posisi ini hanya karena bantuan orang lain? Bahkan Niuto Mamian tidak bisa mengalahkanku, dan kamu masih berani melawanku? Sungguh tidak tahu diri. Kakak, tolong aku, kakak. Wang Tianlong, lepaskan tanganmu. Baiklah, berikan magnolia putih kepadaku. Kak Bao, gawat. Wang Tianlong mendatangi keluarga Mo kita, dan merampas Leon Tin Gyoku. Apa? Bukankah kabarnya dia hanya orang biasa saja? Benar. Setelah memeriksa ke Departemen Kepolisian, dia memang orang biasa. Mana mungkin orang biasa bisa menghabisi Niuto Mamian? Sepertinya Wang Tianlong ini memang bukan orang sembarangan. Lalu bagaimana? Kita tidak mungkin terus-terusan tertindas oleh Wang Tianlong sepanjang hidup kita, kan? Sekarang ayahku sudah tiada, keluarga Zhao sudah hancur. Aku pun tidak punya cara lain. Mengapa? Apa kalian sudah putus asa begitu saja? Sama sekali tidak terlihat seperti seorang putra Jenderal Bintang 7. Siapa kamu? Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah, apa kalian ingin membalas dendam? Tentu saja. Tapi kita sama sekali bukan tandingan Wang Tianlong. Kalian memang tidak bisa, tetapi aku bisa. Selama ada aku, Wang Tianlong pasti akan berakhir. Kamu sanggup menghabisi Wang Tianlong? Tentu saja. 3 tahun lalu aku pernah mengalahkannya sekali, 3 tahun kemudian pun masih tetap sama. Apa? 3 tahun lalu kamu pernah menghabisinya sekali? Benar. Selama kalian menuruti perintahku, pasti akan aku balaskan dendam kalian. Kak Long. Akhirnya Anda datang juga. Cepat, silakan masuk ke dalam. Mari duduk bersama di sini. Ayo, silakan masuk dan duduk. Untuk apa kamu datang ke sini? Kamu tidak disambut di sini? Bagaimana kamu tahu kalau saya tidak disambut di sini? Ayo, duduklah di sana. Tidak perlu, aku duduk di sini saja. Biarkan saya memperkenalkan kalian. Beliau ini adalah Wang Tianlong. Saya adalah Kak Long. Dialah orang yang berhasil menyembuhkan adikku. Wang Tianlong yang menyembuhkannya? Memangnya dia punya kemampuan seperti itu? Sebelumnya kami memang sempat meremehkannya. Aku tidak percaya. Dia pasti menggunakan cara yang tidak sehat. Benar, orang ini sangat kejam dan licik. Dia sangat penuh perhitungan, bahkan saya pun pernah dijebak olehnya. Apa? Dia sekuat itu? Semuanya, terima kasih banyak karena sudah datang ke keluarga Daotian kami untuk merayakan kesembuhanku. Di sini grup Daotian kami telah memutuskan untuk memberikan 10 miliar dolar hak pengadaan bahan obat-obatan sebagai bentuk balas budi kepada kalian. Apa? Dasar anak tidak tahu diri. Hal sebesar ini. Kenapa kamu tidak berdiskusi dulu denganku? Paman kedua, apa yang kamu tahu?
Masalah ini sudah saya bicarakan bersama dengan adikku. Tidak bisa. Apa yang kalian berdua, anak kecil, tahu tentang bisnis? Aku dengan tegas tidak setuju. Paman kedua, jangan lupa bahwa akulah pemegang kekuasaan di grup Daotian. Terus kenapa? Aku ini tetap orang tuamu. Di grup Daotian ini, aku juga merupakan pendirinya. Jika aku katakan tidak, maka tetap tidak. Paman kedua Inada, kamu ini hanya bawahanku. Tidak punya hak untuk duduk dan makan bersamaku. Kamu, Wang Tianlong, apa yang kamu katakan? Mengapa kamu begitu sombong? Menurutku kamulah yang sangat sombong. Hubunganku dengan paman kedua Daotian tidak butuh campur tanganmu. Aku dan paman kedua Daotian sudah saling kenal selama 20 tahun. Sudah dekat layaknya kakak dan adik sendiri. Memangnya kamu siapa? Berani bicara begitu? Paman kedua Inada sudah berjanji akan melayaniku sebagai pelayan selama 1 bulan. Jika sudah begini, kamu juga harus melakukannya bersama. Apa katamu? Kamu berani menyuruhku jadi pelayanmu? Kamu benar-benar sudah cari mati. Sepertinya kamulah yang sudah kehilangan akal. Kamu sudah berkali-kali mempermalukanku. Apa kamu pikir aku benar-benar tak bisa bertindak? Wang Tianlong, kamu masih ingin memukul ibuku? Wang Tianlong akan kuberitahu kamu. Kalau kamu berani menyentuh ibuku, urusan kita tak akan pernah selesai. Wang Tianlong, apa kamu sudah tidak punya malu lagi? Bahkan mantan ibu mertuamu pun tidak kamu lepaskan. Zhao Bao, lukamu sudah sembuh? Sepertinya kematian Zhao Shan masih belum bisa membuatmu sadar diri. Terserah jika kamu tidak mau menyebut ayahku. Tapi karena kamu baru saja menyebut tentang ayahku, aku Zhao Bao bersumpah akan membuat perhitungan denganmu selamanya. Hanya dengan kalian saja, sepertinya kepergian Zhao Shan benar-benar sia-sia. Wang Tianlong, tutup mulutmu. Kamu tidak layak menyebut tentang ayahku. Zhao Bao, kamu pikir kamu itu siapa? Jika bukan karena ayahmu, memangnya kamu layak bicara padaku? Baiklah Wang Tianlong. Karena kamu begitu angkuh, maka ayo kita buktikan saja siapa yang lebih kuat. Apa? Kamu masih ingin mencoba melawanku? Aku tahu ilmu bela dirimu tinggi. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku tidak percaya. Tanpa dukungan direktur lama, kamu lebih dari keluarga Mo dan Zhao kami dalam hal uang. Kamu ingin adu kekayaan denganku? Tentu saja. Hak pengadaan keluarga Daotian, aku ingin lihat dengan apa kamu akan membelinya. Awalnya aku tidak menginginkan hak pengadaan semacam ini. Tapi karena kamu menginginkannya, maka aku akan meladeni permainanmu. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Sejauh yang aku tahu, direktur lama sedang kurang sehat. Sedang menutup diri dan tidak menerima tamu. Tidak mungkin bisa memberimu cek 5 miliar dolar lagi kan? Jadi ini yang sudah kamu rencanakan? Tepat sekali. Wang Tianlong, saatnya wajah aslimu terbongkar. Wajah asli? Hanya mengandalkan kalian beberapa pecundang yang pernah kukalahkan? Kamu? Putraku, jangan buang waktu dengan orang seperti ini. Bisa merendahkan martabatmu sendiri. Jika kamu benar-benar hebat, tunjukkan uang aslimu agar semua orang bisa melihatnya. Baiklah. Tapi apakah keluarga Zhao dan Mo kalian bisa mengeluarkan 10 miliar dolar? Tentu saja bisa. Lalu bagaimana dengan 20 miliar dolar? Aku akan memberikan 20 miliar dolar untuk membeli hak pengadaan grup Daotian. Kamu, Wang Tianlong, kamu sengaja melakukannya. Aku memang sengaja. Brother Bao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebelumnya, hak pengadaan keluarga Dongfang tidak berhasil didapatkan. Kali ini hak pengadaan keluarga Daotian harus kita dapatkan. Benar sekali. Dengan adanya hak pengadaan keluarga Daotian, kerjasama antara dua keluarga kita pasti akan membuat kita bangkit kembali. Jika kedua keluarga kita bekerja sama, kita pasti akan bangkit kembali. Apa kamu bisa mengeluarkan 40 triliun? Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? 40 triliun. Bukannya 10 triliun. Jangan banyak bual. 10 triliun dan 40 triliun. Bagiku, tidak ada bedanya. Wang Tianlong, apa kamu akan tiada jika tidak bicara sombong? Bukannya aku bicara sombong. Tapi pandangan kalian saja yang terlalu sempit. Baiklah. Wang Tianlong, jika kamu bisa mengeluarkan 20 miliar dolar, hak pengadaan ini akan kami serahkan padamu. Baik. Pak Tua, aku telah menyelamatkan cucumu. Siapkan 40 triliun dalam bentuk cek untuk kugunakan. Wang Tianlong, mantan kepala bank sama sekali tidak punya cucu perempuan? Apa yang sedang kamu bualkan? Itu bukan urusanmu. Aduh Kak Bao, sepertinya Wang Tianlong hanya sedang berakting saja. Paling dia sedang bersiap untuk melarikan diri. Ini ada 40 triliun. Ambillah ini. Sekarang bisakah kamu mengembalikan batu giok warisanku kepadaku? Baik. Ini, ku kembalikan. Semuanya, 40 triliun. Adalah pemberian dari keluarga grup Dongfang. Untuknya, dan tidak mewakili posisi keluarga grup Dongfang kami. Setelah masalah ini selesai, maka tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Kamu. Wang Tianlong, kamu masih mau mengelak kalau kamu hanya numpang tenar? Sekarang aku menawarkan 60 triliun. Aku ingin tahu siapa lagi yang bisa membantumu. Aku tawarkan 60 triliun. Kita lihat siapa lagi yang bisa datang membantumu. 60 triliun? Dua keluarga kalian, Mo dan Zhao, masih sanggup mengeluarkan 60 triliun? Tentu saja. Keluarga besar tidak akan hancur begitu saja. Brother Bao, tidak mungkin sedang menipu, kan? Sungguh ingin mengeluarkan 60 triliun.
hanya untuk membeli hak pengadaan keluarga Daotian kami. Tentu saja, aku Zhao Bao selalu menepati kata-kataku. Kalau begitu, biar hak pengadaan ini aku serahkan padamu saja. Aku tidak menginginkannya lagi. Kamu tidak mau lagi? Aku bukan pengusaha. Untuk apa aku memilikinya? Lalu mengapa kamu tadi menaikkan harganya setinggi itu? Karena aku ingin. Kamu benar-benar cari perkara. Xiao Bao, apa kamu minta dihajar lagi? Apa? Kamu ingin memukulku? Jika aku berniat memukulmu, kamu pasti sudah tiada entah sejak kapan. Wang Tianlong, jangan merasa kalau kamu yang paling hebat di Tianwu. Suatu hari nanti, aku akan buat perhitungan denganmu. Baik, aku tunggu pembalasanmu. Zhao Bao, tapi aku ingin memperingatkanmu. Saat ini di hadapanmu, sudah tidak ada lagi Jenderal Bintang 7 yang bisa melindungimu. Beraninya kamu mengungkit ayahku. Akan kubuat perhitungan. Sepertinya kamulah yang cari masalah. Kak Long, adikku pingsan lagi. Zhao Bao, kali ini aku biarkan kamu pergi. Jika ada waktu berikutnya, aku akan habisi keluarga Zhao milikmu. Kak Long, apa menurutmu ini gara-gara racunnya belum sepenuhnya bersih? Bukan. Jamur Lingzi, darah milenial bisa menetralkan segala jenis racun. Lalu ini sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dilihat dari denyut nadinya, adikmu telah keracunan lagi. Keracunan lagi? Kak Long, apa maksud perkataanmu itu? Aku curiga, seseorang baru saja meracuni adikmu. Tidak mungkin, kan? Kak Long, siapa yang berani di rumahku untuk meracuni adikku sendiri? Benar-benar nekat sekali. Berani sekali dia meracuninya tepat di depan mataku. Aku akan cari tahu, siapa sebenarnya pelakunya. Kak Long, lalu apa yang harus dilakukan adikku sekarang? Sekarang tanpa adanya jamur Lingzi darah milenial, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu adikku akan. Tapi kamu jangan khawatir, masih ada benda ini. Apa? Magnolia putih? Bukankah ini pusaka warisan keluargaku? Apa ini bisa menyelamatkan nyawanya? Ini bukan tanaman obat. Mana mungkin bisa menyelamatkan nyawa? Kalau begitu, bukankah tetap tidak ada jalan keluar? Jadi kalau begini, berarti masih tidak ada jalan keluarnya? Tenang saja. Meskipun benda ini tidak bisa menyelamatkan nyawa, tapi benda ini bisa menawarkan racun. Giok ini bisa menawarkan racun? Benar sekali. Giok putih kualitas terbaik, memiliki khasiat untuk menawarkan racun dan mengusir hawa jahat. Kak Long, kalau begitu bukankah adikku bisa diselamatkan? Kamu juga jangan senang dulu. Menurutku ada yang aneh dengan masalah ini. Aku curiga ada pengkhianat di keluargamu. Pengkhianat? Orang yang bisa meracuni secara diam-diam tanpa ketahuan, hanya mungkin orang dalam keluarga Daotian sendiri. Meracuni secara diam-diam? Tidak mungkin si paman kedua, kan? Aku masih belum yakin. Tapi saranku, saat adikmu bangun nanti, kalian berdua bisa bersandiwara sedikit. Sandiwara apa? Berpura-puralah kalau susu tidak bisa diobati lagi, dan masih belum sadarkan diri, sedangkan kamu pura-pura lengah, untuk memancing pelakunya keluar. Luar biasa. Kak Long, ide yang hebat. Lalu bagaimana denganmu? Sudah saatnya aku menemui teman lamaku. Brother Bao. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Bukankah ulang tahun Dewa Perang Beihai sudah dekat? Dewa Perang Beihai? Benar. Selama kita bisa menjalin hubungan dengan Dewa Perang Beihai, untuk apa mengkhawatirkan dia? Wang Tianlong? Benar juga. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Dewa Perang Beihai? Benda yang sangat disukai Dewa Perang Beihai, kebetulan ada di rumahku. Kita bisa menarik hatinya. Raja Wu, apa ada perintah Anda? Bangunlah, terima kasih, Raja Wu. Tianji, menurutmu orang yang bernama Beihai itu bagaimana? Ilmu pedang Dewa Perang Beihai sangat luar biasa. Maksud pertanyaanku, bagaimana kepribadian orang itu? Beihai itu orangnya sangat licik. Jika dihitung baik-baik, Beihai akan segera menginjak usia 60 tahun. Dia adalah yang paling tua di antara 3 panglima perang. Benar sekali, Raja Wu. Beberapa hari lagi, akan diadakan perayaan ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60. Dulu dia mengabaikan pendapat semua orang, demi membantuku naik ke takhta Raja Wu, tapi sekarang, aku tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Raja Wu, apakah Anda ingin? Jasa Beihai sangat besar. Sudah sepatutnya aku memberinya sebuah hadiah besar. Raja Wu, Dewa Perang Beihai telah menjalani hidup yang sulit. Dia sudah kehilangan istri dan anaknya. Aku mohon Raja Wu beri dia pengampunan. Tenang saja. Tapi, di antara orang-orang yang dulu mengkhianatiku, selain Beihai, apakah kamu juga terlibat? Saya tidak berani. Kesetiaan saya pada Raja Wu sudah tidak perlu diragukan lagi. Baiklah, jangan takut. Aku hanya sekadar bertanya. Pergi dan siapkanlah hadiah yang sangat besar. Aku sendiri yang akan memberikannya pada Beihai. Bagaimana bisa kamu datang ke sini? Kenapa? Apa cuma kalian yang boleh datang ke sini? Tentu saja. Apa kamu punya surat undangan? Surat undangan? Ini pesta? Bukannya sedang rapat? Masih perlu surat undangan juga? Dasar orang udik, hari ini adalah ulang tahun Dewa Perang Beihai. Memangnya sembarang orang boleh datang?
Aku sarankan kamu jangan membuat keributan di sini. Dewa Perang Beihai tidak seperti Dewa Perang Tianji yang mudah diajak bicara. Lalu kenapa kamu sendiri datang? Akulah yang mengundang mereka datang. Benar? Ini karena Brother Bao mengundang kami ke sini. Zhao Bao? Sepertinya belakangan ini kamu mulai tinggi hati lagi. Meskipun aku tidak seberapa, aku baru saja diangkat menjadi murid oleh Dewa Perang Beihai. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-60 guruku. Seluruh pesta ini berada dalam kendali aku, Zhao Bao. Di bawah kendalimu? Kalau sampai terjadi sesuatu, apa kamu yang akan bertanggung jawab? Wang Tianlong. Selama ada aku di sini hari ini, jangan harap kamu bisa membuat onar. Itu bukan kamu yang menentukan. Selama ada aku di sini hari ini, jangan harap kamu bisa membuat masalah. Zhao Bao. Oh Zhao Bao. Salahkan saja nasib burukmu. Beraninya kamu mengangkat Beihai sebagai guru di saat seperti ini? Wang Tianlong, apa kamu bosan hidup dan ingin aku menghabisimu? Sepertinya kamulah yang ingin aku habisi. Kenapa tidak bisa masuk ya? Aduh, paman kedua. Hari ini kan hari ulang tahun Dewa Perang Beihai. Kenapa semua orang sembarangan ingin masuk ke sana? Benar sekali. Kamu dengar itu? Anak nakal. Hanya orang-orang pejabat dan bangsawan tinggi saja yang boleh masuk untuk memberikan ucapan selamat pada Dewa Perang Beihai. Orang seperti kamu yang hanya suka bermain trik kotor, sama sekali tidak layak berada di sini. Aku tidak layak? Wang Tianlong, jangan pikir hanya karena kamu bisa mengeluarkan 5 miliar dolar, kamu sudah menjadi sosok yang hebat. Semua yang duduk di sini adalah orang kaya. Apa yang kamu punya untuk dibandingkan dengan kami? Aku pakai benda ini. Apa ini? Jangan bilang ini minuman palsu yang dicampur air. Bukan. Ini benar-benar. Hanya air putih biasa. Wang Tianlong, kamu sudah gila. Membawa sekendi air putih untuk merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai? Kenapa kamu membuat keributan lagi di sini? Aku membuat keributan? Urusanku ini tidak perlu kamu campuri. Baiklah kalau begitu. Lebih baik kamu jangan menggunakan nama keluarga grup Dongfang kita untuk menyusup ke pesta ulang tahun Dewa Perang Beihai. Grup Dongfang? Aku sama sekali tidak tertarik. Hari ini aku, Wang Tianlong, akan masuk ke sana secara terhormat. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Siapa itu? Beraninya membuat kekacauan di sini? Kakak senior, dialah si Wang Tianlong itu. Dia benar konten keterlaluan dan berniat merusak pesta ulang tahun guru. Beraninya kamu merusak pesta ulang tahun Dewa Perang Beihai? Kamu ingin kuhabisi ya? Siapa kamu? Aku. Prajurit di bawah kepemimpinan Dewa Perang Beihai. Xiao He. Xiao He? Sudah berapa tahun kamu mengikuti Beihai? 2 tahun. Lalu, apa hubunganmu dengan Xiao Hong? Beliau adalah ayahku. Panggil Xiao Hong keluar, maka aku tidak akan mempersulitmu. Wang Tianlong, kamu benar-benar cari mati. Xiao Hong adalah prajurit nomor 1 di bawah Dewa Perang Beihai. Memangnya kamu siapa sampai bisa menemuinya semuamu? Diam. Hanya bermodal dirimu saja ingin menemui ayahku? Dasar orang sombong yang tak tahu diri. Kenapa? Apa ayahmu sekarat sampai tidak bisa menemui orang lain? Kurang ajar. Memangnya kamu ini siapa? Ingin menemui prajurit bintang 9? Lalu kamu ini siapa? Beraninya mengadang jalanku di sini? Wang Tianlong, sudah diberi hati minta jantung, ya? Berani-beraninya di kediaman Dewa Perang Beihai, kamu menghina kakak senior? Kalaupun aku menghinanya, memangnya kenapa? Ini bukan tempat pelelangan. Di mana mantan kepala bank bisa melindungimu? Hari ini meski tanpa mantan kepala bank, aku, Wang Tianlong, tidak takut pada siapapun. Tianlong, di sini adalah kediaman milik Dewa Perang Beihai. Jika kamu berani berbuat onar di sini, kakekku pun tidak akan bisa melindungimu. Aku, Wang Tianlong, jika ingin berbuat onar, tidak butuh perlindungan orang lain. Jadi maksudmu, kamu bersikeras ingin menerobos masuk kediaman Dewa Perang Beihaiku? Kalau iya, kenapa? Wang Tianlong, ada jalan menuju surga kamu tidak mau lewat, malah berani menerobos masuk ke neraka? Berani menerobos ke dalam kediaman Beihai? Kamu benar-benar tidak menyayangi nyawamu? Zhao Bao, jangan ikut campur urusanku. Hari ini, aku benar-benar akan menerobos masuk. Kalau begitu, kamu mencari perkara. Dengan kemampuanmu yang seperti ini, kembalilah berlatih selama 20 tahun lagi. Beraninya kamu meremehkanku? Sebagai putra dari Jenderal Xiao Hong, dengan kemampuan bela diri seperti ini, apa kamu tidak takut ditertawakan orang? Sialan, aku akan menghadapimu. Tidak perlu melawanku. Pulang dan berlatihlah dengan baik. Bocah bau. Awalnya aku tidak berniat menyerangmu. Tapi kamu tidak seharusnya melukaiku. Segalanya adil dalam peperangan. Habis riwayatmu. Senjata rahasia ini ada racunnya loh. Xiao He. Mari kita lihat siapa yang akan tiada lebih dulu. Wang Tianlong tidak menyangka, kan? Sudah kubilang sejak awal, kediaman Dewa Perang Beihai. Mana mungkin bisa diterobos oleh orang biasa sepertimu? Jika kamu bicara sekarang, mungkin aku bisa membantumu. Mintalah penawarnya. Dongfang Sue, jika kamu tidak ingin menjadi musuh Dewa Perang Beihai, sebaiknya jangan mencampuri urusan ini. Apa kalian pikir bisa menaklukkanku dengan cara seperti ini? Sungguh hayalan belaka. Kalau begitu coba saja. Kamu berani melukaiku?
Jika bukan karena menghormati Jenderal Xiao Hong, sudah sejak tadi aku menghabisimu. Wang Tianlong, jika kamu berani berbuat onar, apa kamu tidak takut Jenderal Xiao Hong akan menghukummu tanpa ampun? Diam! Jika berani bicara satu kata lagi, aku akan menghabisimu juga. Xiao Hong, aku tahu kamu ada di sini. Keluarlah dalam 3 menit, jika tidak, aku akan membuat perhitungan dengan putramu di sini. Wang Tianlong, kamu sudah gila. Kamu berani menggunakan putra Jenderal Xiao untuk mengancam Jenderal Xiao? Saat ayahku tiba nanti, kamu pasti tamat. Benarkah? Sepertinya, kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Siapa yang ingin menghabisi putraku? Jenderal Xiao itu dia. Wang Tianlong, dia melukai Jenderal Xiao He, dan bahkan memotong satu tangannya. Hari ini kau akan dihukum. Xiao Hong, 3 tahun tak berjumpa, apa kau sudah tidak mengenali aku lagi? Pangeran, siapa kamu sebenarnya? Xiao Hong, jurus pedang keluarga Xiao milikmu sebenarnya hanya memiliki 9 jurus. Masih ingatkah bagaimana jurus ke-10 bisa diciptakan? Jurus ke-10? Jurus pedang keluarga Xiao diciptakan dengan merujuk pada Raja Wu dari tebasan golok emas baru bisa terwujud. Namun masalah ini hanya Raja Wu dan aku yang tahu. Bahkan Dewa Perang Beihai pun tidak mengetahuinya. Mungkinkah dia adalah... Xiao Hong, apa kau masih belum ingat? Jangan-jangan kamu adalah... Cepat berlutut padaku. Ayah, kenapa ayah berlutut padanya? Diam, hari ini kau sudah menyebabkan bencana besar. Jenderal Xiao, kenapa kau berlutut? Dia itu hanya seorang penipu. Kurang ajar. Zhao Bao, apa kau sudah lupa bagaimana ayahmu tiada? Ini. Apa kamu lupa bagaimana ayahmu tiada? Ini penawarnya. Tidak usah. Racun kecil ini tidak bisa melukaiku. Kalau begitu mohon lepaskan putra saya. Saya Xiao Hong, bersedia menyerahkan segalanya. Jenderal Xiao, hari ini putramu melukaiku. Jika aku melepaskannya begitu saja dengan mudah, bagaimana aku bisa berwibawa di masa depan? Maka saya Xiao Hong bersedia meniru Jenderal Zhao, menukarkan nyawa saya sebagai gantinya. Saya mohon lepaskan putra saya. Ayah, kenapa ayah harus memohon padanya? Benar, Jenderal Xiao, kenapa Anda harus memohon padanya? Diam. Kalian benar-benar tidak tahu siapa orang yang telah kalian lukai? Jenderal Xiao, aku ingat atas segala jasa luar biasamu. Hari ini aku membebaskan keluarga Xiao dari hukuman mati. Bawalah dia untuk menjaga perbatasan. Berangkatlah sekarang juga. Baik, Xiao Hong patuh pada perintah. Ayah, kalau tidak mau tiada, diamlah. Kalian semua, jika tidak ingin pergi ke perbatasan, nanti tutup mulut kalian. Wang Tianlong bahkan Jenderal Xiao saja sudah kau tipu, tunggulah balasanku. Aku tidak percaya kamu masih bisa menipu Dewa Perang Beihai. Xiao Bai, apakah semuanya sudah siap? Sudah siap. Kalong, kali ini aku benar-benar membuka mata. Jangan terlalu bersemangat, pertunjukan bagusnya masih akan berlanjut. Brother Bao, jamuan ulang tahun akan segera dimulai. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghadapinya? Wang Tianlong, aku tidak percaya. Kamu masih bisa mendapatkan Dewa Perang Beihai? Anak nakal, tidak kusangka di perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai, kamu benar-benar berani menyelinap masuk. Sebaiknya kamu tutup mulut busukmu itu. Dari mana asal bocah ingusan ini? Beraninya bersikap tidak sopan pada keluarga Dautian paman kedua? Lalu kamu sendiri siapa? Beraninya tidak sopan padaku? Berani sekali kamu menantangku di tempat ini? Apa kamu tahu siapa aku sebenarnya? Aku tidak peduli siapapun kamu. Wang Tianlong, saat kamu bicara sembarangan di keluarga Daotian milikku itu urusan lain. Tapi ini adalah kediaman Dewa Perang Beihai. Jika kamu tidak sopan pada Jenderal Lin, itu artinya kamu tidak sopan pada Dewa Perang Beihai. Memangnya kenapa? Kenapa? Aku akan menghabisimu. Apa? Kamu mau mulai menyerangku? Siapapun yang menghinaku dan menghina Dewa Perang Beihai, pantas mendapatkan hukumannya. Orang yang menghina Dewa Perang Beihai, semuanya harus dihabisi. Baik, kalau begitu aku ingin bertanya satu hal padamu. Apapun yang kamu katakan sekarang, sudah tidak berguna lagi. Melihat usiamu yang begitu muda, namun sudah menjadi panglima, izinkan aku bertanya. Bagaimana kamu membandingkan dirimu dengan Jenderal Bintang 9, Jenderal Tua Xiao Hong? Jenderal Tua Xiao Hong sangat dihormati dan disegani. Dia hampir menjadi dewa perang. Tentu saja aku tidak sebanding dengannya. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan Jenderal Bintang 7, Jenderal Zhao Shan? Zhao Shan tidak sebanding dengan reputasinya. Namun bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang Jenderal Bintang 7, aku juga tidak bisa menandinginya. Bahkan dengan Zhao Shan saja kamu tidak sebanding? Namun kamu berani mencoba menghabisiku? Benar-benar tidak tahu diri. Entah aku tidak tahu diri atau bukan. Kamu akan tahu setelah mencobanya. Dengan kemampuanmu ini, lebih baik berlatihlah lagi selama 20 tahun. Belum selesai, ayo lagi. Enyahlah, kamu tidak layak untuk melawanku. Kamu. Aku pasti akan menghabisimu hari ini. Kak Bao, Jenderal Lin dan Wang Tianlong sedang bertarung. Wang Tianlong yang bodoh itu, dia tidak tahu bahwa Jenderal Lin ini adalah anak angkat Dewa Perang Beihai. Sekarang saatnya kita melihat pertunjukan yang menarik. Kak Bao, bagaimana kalau kita ke atas saja untuk memberikan bantuan dan memberikan Jenderal Lin sedikit rasa hormat? Chong Muda, kamu memang sangat cerdas.
Wang Tianlong, lancang sekali kamu. Apa kamu tahu siapa Jenderal Lin itu sebenarnya? Zhao Bao, sepertinya kamu belum kapok dan masih berani melawanku. Wang Tianlong, sebelumnya aku memang sedang tidak berhati-hati, sehingga masuk ke dalam jebakanmu. Tapi Jenderal Lin berbeda. Jenderal Lin itu memiliki Dewa Perang Beihai di belakangnya. Lalu? Jadi kenapa kamu tidak segera berlutut? Hanya seorang Jenderal Perang Bintang 5. Dia tidak pantas membuatku berlutut. Wang Tianlong, apa yang kamu katakan? Aku bilang, kalian semua ini hanya anak muda kemarin sore. Aku malas berdebat dengan kalian. Wang Tianlong, kamu berani di hadapanku pamer senioritas seperti itu? Tidak? Kamu memang sudah sangat tua. Sudah rapuh dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kamu, Jenderal Lin, apa Anda melihatnya? Bocah ini sangat sombong, bertindak sesuka hatinya, dan benar-benar tidak menghargai orang lain. Benar, bisa jadi nanti. Kita tidak tahu kekacauan apa yang akan dia buat di acara ulang tahun Dewa Perang Beihai nanti. Jika begitu, aku akan menghabisinya sekarang, agar tidak merepotkan ayah angkatku nanti. Benar-benar kesombongan yang konyol. Sungguh tidak tahu diri. Aku akan melawanmu. Jenderal Lin. Barusan aku masih menghormati Beihai, makanya aku tidak ingin berurusan denganmu. Jika ada lain kali, aku pasti akan menghabisimu. Paman kedua. Wang Tianlong, berani sekali kamu ya. Ini adalah kursi milik Dewa Perang Beihai. Wang Tianlong, kamu ini benar-benar cari masalah. Kalian para pecundang yang sombong ini, benar-benar tidak punya mata. Selain aku, tidak ada orang lain yang layak duduk di kursi ini. Tadi aku sudah duduk di situ, bicaramu besar sekali. Apa kamu tidak takut kena batunya? Begitu Dewa Perang Beihai tiba, aku ingin lihat bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya. Dia mungkin tidak tahu bagaimana nasib tragis yang akan menimpanya. Lancang, apa kalian pikir kalian pantas berbicara sembarangan di sini? Mantan kepala bank, dia sedang menghina Dewa Perang Beihai. Kamu, keluarga Daotian, apakah kamu ingin mengikuti nasib buruk keluarga Zhao juga? Wang Tianlong, jangan kira hanya karena hari ini ada mantan kepala bank yang melindungimu, saat Dewa Perang Beihai sampai nanti, aku ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan. Dewa Perang Beihai. Keluarga Zhao Bao, untuk merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60, kami secara khusus mempersembahkan satu lukisan Shanghai. Bagus. Keluarga Mo, untuk merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60, saya memberikan satu buah rui giok putih. Bagus. Dewa Perang Beihai, aku sebagai saudara lamamu mengucapkan selamat ulang tahun ke-60. Secara khusus aku bawakan sebatang pinus Nanshan. Terima kasih banyak, mantan kepala bank. Dewa Perang Beihai. Aku, Wang Tianlong, untuk merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60, secara khusus membawakan teko berisi air jernih. Kau? Ayah angkat, dia orangnya. Bajingan itulah yang memukulku. Dewa Perang Beihai? Orang ini bertindak sewenang-wenang dan sangat lancang, dia bahkan sesumbar. Ingin menghancurkan kediaman Beihai? Benar sekali, Dewa Perang Beihai. Kejahatan orang ini sangat berat, bahkan tempat duduk Anda pun dia berani mendudukinya. Gawat Tuan, seluruh keluarga Jenderal Xiao telah diasingkan ke perbatasan. Diasingkan ke perbatasan? Kapan ini terjadi? Siapa yang melakukannya? Aku yang melakukannya. Kau? Benarkah kau orangnya? Memang aku yang melakukannya. Benar, dialah orangnya. Dewa Perang Beihai, saya bisa menjadi saksinya. Saya juga bisa menjadi saksi, memang dia yang telah menghina Jenderal Xiao dan membuat Jenderal Xiao berlutut di depan umum. Kurang ajar. Wang Tianlong, sekarang kau tamat. Kurang ajar. Berani-beraninya menghina Jenderal Xiao? Dia benar-benar pantas dihukum. Dia hanyalah Jenderal Perang Bintang 9, mana mungkin bisa dihina olehnya? Siapa orang ini? Saya mohon Dewa Perang Beihai segera bertindak. Habisi orang ini di depan umum. Keadilan harus ditegakkan untuk meredam kemarahan rakyat. Mohon Dewa Perang Beihai, segera habisi orang ini di hadapan semua orang. Satu-satunya cara meredam kemarahan rakyat adalah dengan hukum. Jangan lakukan, tolong jangan lakukan. Orang ini, mungkin ada hubungannya dengan Dewa Perang Tianji. Brengsek. Bahkan jika Dewa Perang Tianji melindunginya, dia tidak boleh datang ke kediaman Dewa Perang Beihai, hanya untuk menghina Jenderal Bintang 9. Benar sekali. Di acara perjamuan Dewa Perang Beihai, berani menghina Jenderal Bintang 9, itu adalah kesalahan yang tak termaafkan? Tepat sekali. Sekalipun Dewa Perang Tianji datang sendiri ke sini, dia tidak boleh tidak menghargai wibawa Dewa Perang Beihai dengan menghina Jenderal Tua Xiao. Apa yang kalian katakan itu benar. Orang ini hanya sok hebat karena koneksinya, tidak hanya mendapat perlindungan dari Dewa Perang Tianji, tapi juga ada orang seperti mantan kepala bank yang menutupinya, sehingga dia bisa bebas berkeliaran tanpa dihukum. Zhao Bao, kamu. Tidak menyangka kan? Mantan kepala bank? Saat itu, ketika kamu membantu Wang Tianlong menjebak keluarga Zhao kami, kamu seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Zhao Bao, kamu benar-benar cari masalah. Mantan kepala bank? Antara kita berdua, siapa yang akan celaka lebih dulu, itu masih belum pasti. Mantan kepala bank,
Apakah semua yang dia katakan itu benar? Mantan kepala bank, apakah yang dia katakan itu benar? Benar sekali, saya memang membantu Wang Tianlong, memberi pelajaran pada keluarga Zhao. Dewa Perang Beihai, hari itu orang ini sangat jahat. Dia mempermalukan ayah saya di depan umum, Jenderal Bintang 7, hingga membuat ayah saya tiada secara tidak adil. Mohon kepada Dewa Perang Beihai untuk memberikan keadilan bagi keluarga Zhao. Sepertinya orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Benar, tidak boleh dibiarkan. Saya, keluarga Li, bersedia mewakili Dewa Perang Beihai untuk meringkus pencuri ini. Saya, keluarga Han, juga bersedia meringkus pencuri ini. Bagus. Bagus sekali. Kemampuan kalian semua dalam memutarbalikkan fakta, serta mengadu domba orang lain, benar-benar sangat hebat ya. Wang Tianlong, hari ini Dewa Perang Beihai, dan para jenderal ada di sini, jangan berani lancang. Aku memang akan bertindak lancang. Kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Berani mengacau di pesta ulang tahun Dewa Perang Beihai? Siapa yang memberimu keberanian itu? Sekarang juga berdirilah, bersujud dan minta maaflah kepada semua orang, maka aku akan membiarkanmu tiada dengan tenang. Wang Tianlong, cepatlah berdiri. Hanya mengandalkan kalian saja? Sepertinya masih belum cukup untuk menghadapiku. Beraninya kamu meremehkan 3 keluarga besar kami? Cukup 1 orang saja dari kami yang bertindak. Kami sudah bisa menghabisi seluruh keluargamu. Benar, habisi seluruh keluarganya. Cukup. Cukup. Apa? Dewa Perang Beihai? Kamu juga ingin menghabisi seluruh keluargaku? Wang Tianlong, waktumu sudah habis. Lihat saja siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ayah angkat, anakmu ini meminta izin untuk segera menghabisi seluruh keluarga Wang Tianlong demi menegakkan nama besar Dewa Perang Beihai. Saya, keluarga Li, setuju. Saya, keluarga Gu, juga setuju. Saya, keluarga Han, setuju. Kami juga setuju. Mohon Dewa Perang Beihai berikan perintah untuk menghabisi seluruh keluarga Wang Tianlong. Mantan kepala bank, bagaimana menurutmu? Gila? Kalian semua sudah gila? Mantan kepala bank, kamu mengatakan itu? Jangan-jangan kamu ingin melindunginya? Zhao Bao, urusan kepala bank, apakah harus lapor kepadamu juga? Mantan kepala bank, pikirkan baik-baik. Sekarang kamu berada di kediaman Dewa Perang Beihai, bukan di bank milikmu. Jika salah langkah, maka hidupmu akan hancur selamanya. Zhao Bao, kamu berani mengancam saya? Mana berani? Tapi Dewa Perang Beihai ada di sini, meskipun beberapa orang ingin melindunginya. Sepertinya mereka tidak akan punya cukup tenaga. Mumpung Dewa Perang Beihai ada di sini, gunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya melalui tangan orang lain. Sepertinya Anda sudah tidak berdaya, ya? Zhao Bao, kamu bicara tentang siapa? Mantan kepala bank? Anda memang terhormat, tapi jangan sampai jadi pikun. Benar sekali, mantan kepala bank. Sekarang kita berada di kediaman Dewa Perang Beihai. Siapapun dia, Anda tidak boleh melindunginya. Bagaimana kalau aku bersikeras melindunginya? Kalau begitu jangan salahkan kami jika kami bertindak tegas dan tak kenal ampun. Apa? Kalian berani melawanku? Kami juga sebenarnya tidak mau. Tapi, mantan kepala bank, Anda sendiri yang memilih pihak yang salah? Mantan kepala bank, mengingat hubungan baik kita di masa lalu, kami bisa memberi Anda 1 kesempatan lagi. Asalkan hari ini, Anda memutuskan hubungan dengan pemuda ini, kami berjanji tidak akan menyentuh Anda sedikit pun. Gila, kalian semua benar-benar sudah gila. Mantan kepala bank, sepertinya Anda sudah membulatkan tekad untuk tetap melindunginya. Hari ini aku tetap akan berdiri di pihak Wang Tianlong. Mantan kepala bank, Anda tidak perlu demi saya menyinggung perasaan mereka semua. Tidak, demi Anda, saya sebagai bawahan rela memusuhi seluruh dunia. Mantan kepala bank, sepertinya Anda sudah sangat terhasut oleh Wang Tianlong hingga tak bisa diselamatkan lagi. Jika demikian, jangan salahkan jika kami berbuat kasar. Apa yang mau kalian lakukan? Hari ini ada Dewa Perang Beihai di sini. Aku ingin tahu siapa yang berani bertindak kejam. Beihai, bagaimana menurutmu? Beihai, bagaimana menurutmu? Diam. Nama Dewa Perang Beihai, apakah pantas kamu menyebutnya? Kurang ajar, pergi dari sini. Kamu dengar itu? Dewa Perang Beihai menyuruhmu pergi dari sini. Zhao Bao, aku tebak. Dewa Perang Beihai justru menyuruhmu yang pergi. Dewa Perang Beihai, orang ini? Badut kecil tak tahu diri, tidak pantas berisik di wilayahku, kediaman Beihai. Dewa Perang Beihai. Kamu di sini hanya mencari masalah, mengadu domba, dan tidak sopan kepada mantan kepala bank. Apa kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Pengawal, kurung orang-orang ini di penjara Kyushui, buat perhitungan dengan mereka. Baik, bos. Jalan. Cepat jalan. Dewa Perang Beihai. Ampun, jangan Dewa Perang Beihai. Benar begitu? Inilah sosok yang kukenal sebagai Dewa Perang Beihai. Pengawal, orang ini cari perhatian dan mengacaukan pesta ulang tahunku. Seret dia keluar, habisi dia segera. Dewa Perang Beihai, apa kamu benar-benar akan menghabisinya? Beihai, 3 tahun sudah berlalu. Apa kamu tidak lagi mengenalku? Tak peduli siapa kau, cepat habisi. Tunggu, Dewa Perang Beihai. Tadi kedua anak muda itu tidak mengenali sosok hebat ini, tapi apa kau juga sudah buta? Mantan kepala bank, aku menghargaimu sebagai pribadi, jadi aku tidak akan perhitungan denganmu hari ini. Tapi kau terus mencampuri keputusan sang Dewa Perang. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Apa kau bermaksud untuk melawanku? Apa kau sudah lupa bagaimana perjuangan kita dahulu bisa sampai ke titik ini? Justru karena aku terlalu bodoh saat itu, akhirnya membuat diriku
Di usia hampir 60 tahun ini, kehilangan istri dan anak-anakku, sekarang ada kesempatan ini untuk naik ke puncak kesuksesan. Kenapa aku harus menolaknya? Beihai, apakah kau juga sudah gila? Kau juga terobsesi mengejar takhta? Mengejar tahta? Beihai, apa kau menganggap aku ini sudah tiada? Karena kau sudah datang ke kediamanku, aku pastikan kau takkan bisa pergi lagi dari sini. Orang ini sangat tidak tahu diri. Jika tidak dihabisi, bagaimana menjaga wibawa sang dewa perang? Benar, kami bersedia membantu untuk menangkap orang ini demi dewa perang Beihai. Aku, keluarga Han, juga siap membantu. Kalian lancang. Tahukah kalian siapa dia sebenarnya? Tidak peduli siapa dia, berani membuat keributan di pesta ulang tahun dewa perang Beihai, dia harus segera ditiadakan. Benar, bahkan jika Raja Tianwu datang ke sini, jangan harap bisa menyelamatkan orang ini. Keras kepala, kalian benar-benar pantas dihukum. Mantan kepala bank, pandanganmu sudah kabur, dan sudah mulai pikun, kami tidak ingin berurusan denganmu. Jika Anda masih berani menghalangi, maka jangan salahkan aku, Han, jika harus bersikap kejam. Kamu. Hanya 3 badut kecil, beraninya ingin menghabisiku, lebih baik langsung suruh Beihai datang kemari. Menghabisimu, tidak perlu sampai dewa perang Beihai turun tangan sendiri. Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Dua saudara-saudara sekalian, jangan banyak bicara dengannya, ayo maju bersama. Inikah prajurit yang dilatih oleh Tianwu kita? Baiklah, biarkan aku melenyapkan kalian semua, dan menata ulang Tianwu. Sangat sombong, terimalah seranganku. Hanya seekor semut berani menantang naga sejati. Benar-benar cari perkara. Pedang emas itu, kamu adalah Raja Wu? Sayang sekali, kalian mengetahuinya terlambat. Raja Wu, tolong ampuni saya. Raja Wu, Anda adalah Raja Wu. Raja Wu, mohon nyawa kami diampuni. Kami telah berbuat bodoh. Kami pantas dihukum mati. Benar-benar pantas dihukum. Kenapa? Bukankah tadi kalian masih terlihat sangat galak? Raja Wu, tolong ampuni saya mengaku salah. Jauh ampuni saya. Ini semua gara-gara dewa perang Beihai. Kami. Benar, Raja Wu. Semua ini salah dewa perang Beihai. Dialah yang menghasut kami untuk berkhianat kepada Anda. Dasar orang-orang bermuka dua, benar-benar tidak berguna. Mengingat mereka tahu cara membawa diri, pergi kalian. Terima kasih Raja Wu. Beihai, apalagi yang ingin kamu katakan? Kenapa membuang-buang kata? Kemarilah, mari kita buktikan dengan kekuatan. Beihai, apa kamu benar-benar akan melawannya? Hari ini, aku Beihai akan memberanikan diri untuk menghadapi sang naga sejati. Walah Beihai, untuk apa kamu melakukan ini? Umurmu sudah 60 tahun, mengapa harus melakukan hal seperti ini? Kawan lama, kamu tidak mengerti. Demi Tianwu ini, aku sudah bekerja keras selama 40 tahun, namun keluargaku hancur. Satu-satunya istriku pun sudah tiada karena diracun. Lalu bagaimana aku bisa meredam amarah ini? Beihai, Raja Wu sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu tidak bisa menuduhkan semua hal buruk kepadanya, bukan? Sudah diamlah. Kamu tidak akan pernah paham soal ini. Mantan kepala bank, kamu mundur dulu. Aku ingin melihat, apa si dewa perang Beihai itu masih mampu mengangkat pedangnya. Jangan, jika terjadi kesalahan, apa yang akan terjadi pada Tianwu? Mantan kepala bank, sepertinya Anda terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Di dunia ini, segalanya akan tetap berjalan tanpa siapapun. Diam kamu, ini bukan urusanmu. Mantan kepala bank, zaman sudah berubah. Apa kamu pikir kamu masih seorang direktur bank yang berkuasa dan sangat dihormati? Apa? Bahkan kamu keluarga Daotian berniat mengkhianati Tianwu juga? Percaya atau tidak? Aku bisa membuat keluarga Daotian milikmu langsung bangkrut? Mantan kepala bank, ucapanmu itu salah. Paman kedua Inada, ini semua demi kebaikanmu. Tutup mulutmu. Saat aku sudah menguasai jalanan dulu, kamu bahkan belum lahir. Mantan kepala bank, jangan hanya karena merasa sudah tua, lalu kamu berlagak hebat di sini. Selama ada aku di sini hari ini, aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Langkahi dulu mayatku. Kakak tua, aku minta maaf. Ayo maju. Pertarungan hari ini, mari kita lihat siapa yang akan menang. Baik. Maka aku akan melayani permainan pedangmu. Beihai, ternyata kamu sudah mempelajari jurus tebasan golok emas milikku. Pantas saja kamu punya keberanian yang begitu besar, sampai berani memusuhiku. Terimalah kematianmu. Beihai, mengapa kamu bersikeras ingin menghabisiku? Kamu tanya kenapa? Karena aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Aku rasa aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Bahkan Jenderal Perang Bintang 9 dan Jenderal Tua Xiao sudah kuserahkan kepada bawahanmu, apalagi yang membuatmu tidak puas? Tapi aku adalah seorang dewa perang. Namun aku kehilangan anak dan istriku. Bisakah kamu memahami penderitaan seperti ini? Jadi 3 tahun lalu, kamu membantu Styx menaruh racun, dan hampir membuatku kehilangan nyawa. Kamu sudah mengetahuinya. Tidak ada rahasia yang tidak terungkap, kecuali jika kamu tidak pernah melakukannya. Tidak masalah jika kamu sudah tahu. Sekarang ilmuku sudah sempurna. Untuk apa aku takut padamu? Beihai, apa kamu benar-benar mengira kamu bisa menghabisiku? Jika tidak dicoba mana mungkin tahu. Jika aku berhasil, aku Beihai akan meraih kejayaan tinggi.
Begitu kamu juga akan menjadi penjahat bagi Tianwu, dan namamu akan tercemar selamanya. Pemenang akan menjadi raja, pecundang akan jadi tawanan, sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Semua ucapanmu itu tidak ada gunanya bagiku. Beihai, aku punya 3 dewa perang di bawah perintahku. Kamu yang tertua, tapi kamulah yang pertama kali kehilangan jati dirimu, dan ingin menghabisiku demi merebut kekuasaan. Tidak perlu banyak bicara, dan jangan berharap Tianji atau Nandou akan datang menyelamatkanmu. Sepertinya kamu sudah mengatur segalanya dengan baik. Tentu saja, sekarang juga waktunya bagimu untuk lenyap. Tunggu, Beihai, aku bisa memberikanmu satu kesempatan terakhir. Jika kamu mundur sekarang, aku bersedia memaafkan kesalahanmu yang lalu. Semuanya sudah terlambat. Aku hanya akan maju dan tidak akan mundur. Hanya maju dan tidak mundur? Baiklah, jangan menyesal nantinya. Aku, Dewa Perang Beihai, sama sekali tidak akan menyesal. Bagus, ini adalah pilihanmu sendiri. Beihai, apa kamu benar-benar mengira setelah mempelajari tebasan golok emas milikku, kamu bisa menghabisiku? Jangan lupa, akulah satu-satunya raja di Tianwu ini. Hingga titik ini, apalagi yang ingin kamu sampaikan? Pemenang jadi raja dan pecundang jadi debu, aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Habisi saja aku. Aku tidak pernah berniat untuk menghabisimu. Xiao Bai, saat itu ada alasan dibalik semua ini yang membuatmu terpisah dari istri dan anakmu, serta menghancurkan keluargamu. Istri dan anakmu keduanya terkena racun mematikan, namun yang tidak kamu ketahui adalah, meskipun istrimu telah tiada, tapi anakmu masih hidup. Apa katamu? Saat itu anakmu terkena racun mematikan, akulah yang menyelamatkan nyawanya. Belum lama ini, di grup Dongfang aku mendapatkan jamur Lingzi darah 1000 tahun, baru bisa membuatnya tetap hidup. Anakku, dia masih hidup. Benar sekali. Aku bersumpah atas nama Raja Tianwu, bahwa anakmu memang benar masih hidup. Sangat disayangkan. Kamu telah memberontak melawan atasan, berusaha menghabisi penguasa. Ini adalah pelanggaran yang akan menghukum seluruh keluargamu, Beihai. Apa kamu menyadari kesalahanmu? Apa kamu sadar kesalahanmu? Aku salah. Aku sungguh salah. Jika tahu akan begini, mengapa melakukannya dulu? Aku telah kehilangan akal sehat. Aku telah mengecewakan. Mohon Raja Wu ampuni putraku. Sekarang kamu baru tahu kalau salah? Seharusnya, aku tidak bekerja sama dengan Styx. Aku tidak seharusnya mengkhianati Raja Wu. Mohon Raja Wu bermurah hati. Ampuni putraku. Kamu telah mengkhianati pemimpin, dan semua orang mengetahuinya. Jika aku melepaskanmu hari ini, bagaimana aku bisa menggertak Tianwu nantinya? Beihai bersedia menukar nyawaku demi nyawanya? Mohon bermurah hatilah Raja Wu. 3 tahun lalu, sejak saat kamu mengkhianatiku, seharusnya hidupmu sudah tiada. Karena kemurahanku, kamu masih bisa hidup sengsara selama 3 tahun. Kak Long, janganlah terlalu dipermasalahkan lagi. Lihatlah dia. Dia terlihat sungguh menyedihkan. Sudahlah, mengingat jasa-jasamu yang dulu. Hari ini, aku akan mencabut gelar Dewa Perangmu dan menyita semua hak yang kamu miliki. Mulai sekarang, pergilah bersama putramu meninggalkan Tianwu, dan hiduplah dengan tenang tanpa nama. Terima kasih banyak Raja Wu. Raja Wu, masih ada satu hal, rahasia mengenai Ming He, yang harus kuberitahukan kepada Raja Wu. Rahasia apa? Bahwa Ming He saat ini ada di keluarga Daotian. Styx yang merupakan penjahat peringkat pertama itu, ada di rumahku? Benar. Tidak. 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 Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Hal ini benar-benar tidak mungkin. Jika dia ada di rumahku, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Mungkin dia sudah mengganti identitasnya. Aku pun tidak tahu detail pastinya. Baiklah. Aku akan mengingat hal ini. Jika kelak kamu menghadapi kesulitan, kamu bisa meminta bantuanku. Terima kasih Raja Wu. Kak Long, sekarang apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Cepatlah pergi ke rumahmu. Kalian berdua, biarkan aku masuk. Mantan Kepala Bank, jika kamu masuk sekarang, selain hanya menambah daftar korban yang ada, apalagi yang bisa kamu bantu? Kalian berdua ternyata masih hidup. Jika kalian tidak ingin celaka, segera menyingkir dari hadapanku. Di mana ayah angkatku? Ayah angkatmu ada di dalam. Tadi Raja Wu datang langsung, mengalahkan Dewa Perang Beihai, dan menyelamatkan kami. Apa? Raja Wu datang langsung? Astaga. Cepat pergi. Paman kedua. Biar aku beritahu. Siapa yang coba kamu tipu? Jika kita tidak segera, keluarga Daotian milik kita akan habis. Pertama-tama, aku yakin itu bukan aku. Adik perempuanku juga pasti bukan pelakunya. Jangan-jangan. Apa yang sedang kamu ocehkan? Dia bilang paman bodoh. Anak nakal, beraninya kamu mencaci maki paman keduamu sendiri? Bukan begitu, paman kedua. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Maksudku. Paman kedua, katakan yang sejujurnya padaku. Apakah Anda? Apakah apa? Kamu ini laki-laki dewasa, bisakah kamu tidak bicara terbata-bata seperti itu? Sudahlah, jangan tanya dia lagi. Lihat saja gaya paman keduamu yang menyedihkan itu. Mana mungkin dia seorang Styx? Styx? Apa itu Styx? Duh, aku tidak bisa menjelaskan ini padamu dalam waktu singkat. Jika bukan paman kedua pelakunya,
Maka hanya tersisa satu orang di keluarga kami. Siapa? Kepala Pelayan Li. Mungkinkah orangnya itu Kepala Pelayan Li? Kepala Pelayan Li, benar. Pasti Kepala Pelayan Li, kan? Lalu di mana orangnya? Dia. Gawat. Adikku. Dia sudah lari, Kak Long. Adik perempuanku benar-benar menghilang. Bukankah adikmu terkena racun? Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Kepala pelayan Li sudah menghilang. Barang-barangnya pun sudah dibawa pergi. Mungkinkah ini benar-benar ulah Kepala Pelayan Li? Jangan panik. Jika ini memang perbuatan Styx, aku pasti akan memberinya perhitungan. Ada apa? Susu menghilang. Bagaimana ini? Aduh, saat ini aku tidak bisa menjelaskannya padamu secara jelas. Kak Long, sekarang bagaimana baiknya? Karena keadaannya sudah begini, sebaiknya kita bergerak secara terpisah. Baik. Hari ini, meski aku harus menggeledah Tianwu sampai ke akar-akarnya, aku harus tetap menemukan adikku dan menyelamatkannya. Bagus. Mari kita cari secara terpisah. Jika sudah menemukannya, hubungi segera. Oke. Ayo. Baiklah. Paman kenapa? Paman kedua. 2 hari ini terlalu banyak menghisap cerutu. Kepalaku sakit. Jangan pedulikan aku. Kalian, cepatlah pergi mencari. Paman kedua. Kalau begitu, Paman istirahatlah dulu di rumah. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi kami. Mengerti? Baiklah. Berhentilah merokok. Ayo pergi, biarkan saja. Kebetulan sekali, selagi 2 bocah ini tidak ada, aku akan mengambil grup Daotian ke tanganku sendiri. Salam hormat kepada Raja Wu. Tianji, mengapa kamu ada di sini? Raja Wu, terjadi masalah besar. Penjara Kyushui telah diserang. Penjara Kyushui diserang. Kapan hal itu terjadi? Baru saja terjadi. Tianji, kamu gagal mengawasi penjara Kyushui dengan baik. Hukuman apa yang pantas untukmu? Raja Wu, bawahan Anda pantas menerima hukuman berat. Tapi penjara Kyushui hanya dijebol sebagian kecil, dan hanya 2 orang yang berhasil diselamatkan. Siapa kedua orang itu? Mereka adalah yang baru saja dikurung, yaitu Zhao Bao dan Mo Chong. Mereka berdua. Sepertinya yang menyerang penjara Kyushui tidak diragukan lagi adalah Styx. Saya belum yakin, tapi saya tadi berada di dalam penjara Kyushui, melihat para penjaga semuanya pingsan terbius. Sepertinya itu adalah obat bius milik Styx. Styx ini, hebat juga triknya. Saat kita berada di kediaman Beihai, dia pergi ke keluarga Daotian dan membawa pergi Daotian susu. Lalu saat kita datang ke keluarga Daotian, dia malah pergi ke penjara Kyushui untuk membawa pergi Zhao Bao dan Mo Chong. Raja Wu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cari Styx di seluruh kota? Habisi dia di tempat. Raja Wu, ada kabar buruk. Benar-benar kabar buruk. Tuan Besar Dongfang, jangan terburu-buru. Bicaralah pelan-pelan. Cucu perempuanku Xiao Shui jatuh sakit. Tuan Besar, bukankah keluarga grup Dongfang kalian adalah grup medis? Dan Anda sendiri adalah tabib sakti? Jika cucu Anda jatuh sakit, bukankah Anda tinggal memeriksa nadinya dan memberinya obat? Apa itu tidak cukup? Bukan begitu Raja Wu, penyakit Xiao Shui kali ini sangatlah aneh. Semua tanda-tanda kehidupannya tidak ada masalah. Hanya saja dia terus pingsan tak sadarkan diri. Terus tidak sadarkan diri? Jangan-jangan. Benar. Ini sangatlah mirip dengan racun yang pernah menyerang Daotian susu. Mungkinkah ini perbuatan Styx lagi? Tidak mungkin. Penjagaan di grup Dongfang kami sangatlah ketat. Styx pasti tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Tapi Tuan Besar, apakah bahkan Anda pun tidak mampu menawarkan racun dari Styx ini? Aku hanya tahu cara menyembuhkannya, tapi tidak punya kemampuannya. Racun seperti ini, hanya ahli tenaga dalam yang bisa mengeluarkan racunnya. Aku sudah menyiapkan penawarnya, tapi aku tidak punya tenaga dalam. Sepertinya Styx ini sengaja melakukannya. Tuan Besar tenanglah. Aku akan segera datang. Terima kasih banyak Raja Wu, terima kasih banyak. Tapi, Anda harus menjanjikan satu syarat padaku. Memang benar. Racun yang ada di dalam Daotian susu persis sama dengan yang ini. Raja Wu, apakah ada cara untuk menyelamatkan cucu saya? Tentu saja. Pak Tua, Anda harus menyetujui satu syarat dari saya. Asalkan Raja Wu bisa menyembuhkan cucu saya, jangankan 1 syarat, 100 syarat pun akan saya penuhi. Tidak perlu sebanyak itu. Nanti setelah saya menyembuhkan Dongfang Sui, pihak grup Dongfang Anda harus menjual semua obat-obatan terkait dengan harga diskon dan mengumumkan resepnya kepada publik. Raja Wu, maksud Anda nantinya akan ada lebih banyak orang yang terkena racun ini? Semoga saja tidak. Tapi kita harus bersiap untuk segala kemungkinan. Xiao Shui, kamu sudah bangun? Kakek. Ayah, kenapa orang ini bisa ada di dalam rumah kita? Xiao Shui, justru Tuan Wang lah yang telah menyelamatkanmu. Dia? Jangan-jangan, dia benar-benar orang hebat? Kamu tidak perlu memedulikan itu. Sekarang kamu hanya perlu memberitahuku, mengapa kamu tiba-tiba jatuh pingsan. Tadi pagi saat aku memakai lipstik, aku mencium sebuah aroma yang sangat harum, lalu kemudian aku langsung pingsan. Lipstik?
Lipstik ini pelakunya. Ternyata benar lipstik ini beracun. Dan ini adalah racun milik Minghe. Si Styx ini benar-benar bisa menyusup kemana saja. Orang ini benar-benar mengerikan. Tidak disangka, bahkan kediaman grup Dongfang saya pun ikut terjebak. Jika Styx ini sampai menaruh racun ke dalam sumber air, aku khawatir akan banyak orang yang menjadi korban. Mengenai hal itu Anda tenang saja, racun jenis ini memerlukan bahan-bahan yang sangat mahal dan langka. Bahkan di tempat grup Dongfang kami pun tidak bisa menyediakannya dalam jumlah banyak. Aku yakin Minghe tidak akan berani menentang seluruh dunia dengan meracuni sumber air. Semoga saja begitu. Tetapi kita tetap harus segera menangkap Minghe untuk mencegah jatuhnya korban lagi di Tianwu. Tunggu dulu. Maksud kalian lipstik ini beracun? Itu tidak mungkin. Xiao Sui, kita harus percaya pada Tuan Wang. Di mana kamu membeli lipstik ini? Lipstik ini bukan hasil beli. Ini pemberian dari Mocong. Mocong? Mau apa lagi kamu datang ke rumahku? Aku datang bukan untuk mencarimu. Wang Tianlong, biar aku beritahu kamu. Jangan kira karena kamu sedang berada di pihak Dewa Perang Laut Utara dan merasa sangat hebat, lalu aku keluargamu akan merasa takut padamu. Apa maksudmu? Kamu pikir karena di belakangmu ada dukungan Raja Wu, kami tidak bisa lagi melakukan apapun padamu? Memangnya? Kamu masih berani melawan Raja Wu? Biar ku beritahu ya, di dunia ini, cara untuk menghabisi Raja Wu ada banyak sekali. Berani sekali kamu, Mo Wan Er. Berani sekali kamu punya niat buruk terhadap Raja Wu. Dong Fang Sue, kamu hanyalah antek setia dari Raja Wu. Kamu bekerja begitu keras untuk keluarga Wu. Apa Raja Wu tahu tentang hal itu? Aku bekerja demi rakyat Tianwu, bukan bekerja untuk Raja Wu. Apa yang kamu tahu? Hah? Bicara memang mudah sekali. Bisa bertahan hidup sampai sekarang, anggap saja keberuntunganmu sedang bagus. Apa? Sepertinya kamu tahu juga soal aku yang terkena racun. Cepat katakan, apakah kamu ada hubungannya dengan Styx? Apa kamu punya hubungan dengan Styx? Kamu lepaskan putriku? Aku Dong Fang Sue mewakili Biro Keamanan, mencurigai kalian keluargamu dan Styx saling bersekongkol, dan datang ke sini untuk menangkap pelakunya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku keluargamu bisa bersekongkol dengan Styx? Kamu bilang kami keluargamu bersekongkol dengan Styx? Emangnya apa bukti yang kamu punya? Benar, apa kamu punya bukti? Datang ke rumah orang untuk menangkap tanpa bukti? Hati-hati, aku akan pergi ke Biro Keamanan untuk melaporkan dan membuatmu menderita. Inilah buktinya. Sebatang lipstik ini dianggap bukti apa? Ini diberikan kepadaku oleh Mocong saat di acara lelang waktu itu. Adikku memberikannya padamu? Itu berarti dia masih mau menghargaimu. Omong kosong. Kalian keluargamu itu memangnya bisa apa? Beraninya meremehkanku? Tapi ada racun di dalam lipstik ini, kamu pasti tahu itu, kan? Ada racun di dalam lipstik ini. Lalu apa hubungannya dengan kami keluargamu? Mo Wan Er, jangan bertindak kurang ajar padaku. Aku tegaskan kalau Mocong sengaja ingin meracuniku. Nona muda Dongfang, memangnya kecurigaan itu ada gunanya? Kamu harus menunjukkan buktinya. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu karena masuk tanpa izin. Betul? Apa buktinya untuk membuktikan kalau lipstik ini diberikan oleh putraku? Aku bisa menjadi saksinya. Aku bisa memberikan bukti. Wang Tianlong, jangan pikir hanya karena kamu hebat di luar sana, kamu bisa berbuat semena-mena di rumah kami. Biar ku beritahu ya, di mata keluargamu kami, kamu akan selamanya menjadi sampah yang tidak berguna. Lancang sekali. Percaya atau tidak, aku bisa menghabisimu. Silakan. Nona muda keluarga Dongfang, sombong sekali kamu? Hanya dengan satu kata, kamu ingin melenyapkan nenek tua seperti saya ini? Bagaimana ini? Kenapa kedua orang ini sangat menyebalkan? Dalam situasi sesulit ini menyangkut nyawa seseorang. Kita hanya bisa menerobos masuk. Kakak, ini adalah kediaman pribadi. Kalau kamu menerobos paksa, kamu akan berurusan dengan hukum. Tenang saja. Aku yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Di mana Mocong? Panggil dia keluar untuk menemuiku. Maaf sekali ya, adikku sudah pergi dari pagi-pagi sekali. Oh ya? Kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Aku tidak percaya kalau dia tidak akan pulang. Maaf sekali, keluargamu kami menolak menerimamu. Silakan pergi. Mo Wan Er, jangan tidak tahu berterima kasih ya. Cepat katakan, apakah Dautian susu ada di rumahmu? Dong Fang Sue, bicara apa kamu ini? Mana mungkin Dautian susu ada di rumah kami? Iya, jangan bilang kalau racun Dautian susu ini adalah perbuatan keluarga Mo kami. Jika memang benar seperti itu, aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Keluarga Mo. Wang Tianlong, kamu gila? Beraninya kamu menyentuh kediaman keluarga Moku? Apa kamu lupa siapa dirimu? Aku tidak pernah lupa siapa diriku. Kalian sajalah yang buta. Wang Tianlong, keluarga Mo sudah membesarkanmu selama 3 tahun. Inikah balasanmu kepada kami? Semua utang itu sudah lama aku lunasi. Jika bukan karena aku, apa kalian benar-benar berpikir keluarga Mo bisa sesukses sekarang? Wang Tianlong, aku sangat menyesal pernah menyelamatkanmu dulu. Mo Wan Er, coba tanya pada hati kecilmu sendiri, apakah benar kamu yang menyelamatkanku saat itu? Seluruh kejadian yang sebenarnya, aku sudah mengetahuinya. Tidak perlu bersikap munafik di sini. Apa yang kamu ketahui? Masalah di Gunung Jiulong tahun itu, aku tahu semuanya. Apa yang kamu sebut dengan menyelamatkanku, hanyalah sebuah kebetulan saja. Yang selama ini kamu incar, adalah harta warisan keluarga Daotian. Kamu bicara omong kosong? Dan jangan lupa, kamu yang lebih dulu mengkhianatiku. Wang Tianlong, kamu? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sudahlah. Dong Fang Sue, bawa orang dan segera geledah. Beraninya kamu, Wang Tianlong. Jika kamu berani menggeledah keluarga Mo, aku akan buat perhitungan denganmu. Dong Fang Sue, sampaikan perintahku, geledah keluarga Mo.
Apapun yang terjadi nanti, biar aku yang bertanggung jawab. Baiklah, kalau begitu maafkan aku. Kalian semua, geledah tempat ini. Siap, jalan. Kalian? Apa yang kalian lakukan? Wang Tianlong. Dongfang Shui? Apa yang ingin kalian lakukan? Sudah kukatakan, aku curiga kalian, pihak keluargamu dan Styx, telah bekerja sama. Sekarang aku akan melakukan penggeledahan. Kamu bicara omong kosong. Pihak keluargamu kami jujur dan terhormat. Bagaimana mungkin bekerja sama dengan Styx? Benar, kamu. Kamu harus punya bukti jika bicara. Setelah digeledah, pasti akan ada buktinya. Ini namanya fitnah keji. Aku, Dongfang Sui, tidak sudi melakukan hal-hal semacam itu. Jika memang tidak ada, aku sendiri yang akan mengembalikan nama baik keluargamu. Kurasa kamu memang sengaja. Kamu bersekongkol dengan Wang Tianlong, hanya ingin menghancurkan keluargamu. Kamu terlalu banyak pikiran. Jika aku ingin menghancurkan keluargamu, mengapa harus repot-repot melakukan semua ini? Baiklah. Jika nanti kalian tidak menemukan apa-apa, meskipun aku harus mengadu sampai ke Raja Wu, aku akan menuntut penjelasan. Lapor, sudah ketemu. Dao Tian Susu ada di lantai atas. Apa? Bibimo, kamu tidak perlu mengadu sampai ke Raja Wu lagi. Hari ini aku bisa katakan kepadamu, keluargamu kalian akan dihapus dari Tianwu. Apa yang sedang terjadi? Saat kami sampai di sini, Mocong sedang mengincar Nona Susu dan berniat melakukan hal tidak senonoh. Mocong, dasar kamu bajingan. Di mana dia sekarang? Dia baru saja melompat dari jendela untuk melarikan diri. Cari Mocong di seluruh penjuru kota. Setelah kalian menangkapnya, buat perhitungan langsung dengannya. Siap, laksanakan. Tidak, jangan. Inilah hasilnya saat kamu, keluargamu, membesarkan putra yang hebat. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Bibimo, semuanya sudah terjadi, bukti-buktinya sudah sangat nyata, apalagi yang masih tidak kamu percayai. Aku tidak percaya. Wan Er, katakan padaku, bahwa ini semua tidak benar. Ibu, sebenarnya... Sebenarnya kamu selama ini sudah bekerja sama dengan Styx. Benar begitu, kan? Tidak. Styx yang lebih dulu mendekati kami. Jadi, kamu dan Chonger benar-benar bersekongkol dengan Styx? Kurang ajar? Bagaimana bisa aku melahirkan kalian berdua anak-anak bodoh? Ibu, kenapa ibu memukulku? Dasar anak tidak tahu diri, anak durhaka. Beraninya kamu bersekongkol dengan Styx, melakukan tindakan kriminal? Apakah kamu tidak tahu siapa sebenarnya Styx itu? Bukan begitu, ibu. Itu karena Chong muda, dia yang telah menghasutku. Diam. Tadinya aku hanya mengira kalian berdua hanya sombong dan gila harta saja. Aku tidak menyangka kalian berdua diam-diam di belakangku berani melakukan perbuatan yang menghancurkan keluarga dan negara seperti ini. Disangka kalian berdua berani berbuat hal seperti ini di belakangku, hal yang menghancurkan keluarga dan mengkhianati negara ini. Ibu, aku tahu aku salah. Aku hanya sedang khilaf, lalu salah mempercayai Ming He. Waner, kamu benar-benar membohongiku. Jika ini masalah biasa, tidak apa-apa, tapi di hadapan masalah prinsip yang besar ini, kenapa kamu begitu ceroboh? Ibu, aku benar-benar tahu kesalahanku. Padahal selama ini aku sudah salah paham pada orang luar, karena mengira mereka menindas kalian berdua. Ternyata kalian berdua sudah tidak jujur sejak lama. Ibu, aku tahu aku salah, mohon ampuni aku. Hal ini tidak bisa dimaafkan. Sekali kamu melakukannya, seumur hidup noda ini tidak akan bisa terhapus. Kalian semua, kalian sebenarnya ingin aku bagaimana? Nona Dongfang, aku telah salah paham pada kalian. Bawalah dia pergi, aku tidak akan menghalangi. Ibu tidak bisa memperlakukanku begini, Ibu. Perbuatan burukmu sudah terlalu banyak. Dasar wanita tua tak berguna, ternyata kamu tega sekali padaku. Mo Waner, beraninya kamu mempermalukan ibumu di depan umum. Kamu benar-benar sudah tidak punya nurani. Kalian semua orang jahat, kalian semua orang jahat. Benar-benar tidak kusangka, kamu ternyata berubah menjadi seperti ini. Aku berubah menjadi seperti ini, karena dipaksa olehmu. Wang Tianlong, biar ku beritahu ya, kamu juga bukan orang baik. Kamu benar-benar sudah gila. Aku memang sudah gila. Biar ku beritahu padamu, kita sudah bersama selama 3 tahun, dan selama ini aku terus mengonsumsi pil pencegah kehamilan. Aku tidak pernah terpikirkan untuk melahirkan anak bagimu. Apa kamu tahu itu? Kamu tidak tahu kan? Hah? Cukup. Kamu tidak tahu diri? Pengawal, bawa dia keluar. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kondisinya saat ini terlihat seperti gejala putus obat setelah keracunan. Apa maksudmu? Sepertinya selama ini ada seseorang yang terus memberinya obat. Karena sekarang obatnya dihentikan, terjadi reaksi putus obat, sehingga dia kehilangan kewarasannya. Kamu kembalilah dan selidiki ini dengan baik. Kamu sudah bangun? Kenapa aku bisa ada di sini? Kamu sudah bangun? Kenapa aku bisa ada di sini? Saat kamu tidak sadarkan diri, kamu dibawa ke sini oleh Ming He. Ming He? Kamu tahu tentang Ming He? Pembunuh bayaran peringkat pertama. Dia ahli menggunakan racun. 20 tahun yang lalu, dialah yang membuat orang tuaku tiada. 20 tahun yang lalu, yang menghabisi orang tuamu adalah Styx?
Kak Long, gawat. Ada masalah besar yang terjadi. Ada apa? Paman kedua memanfaatkan hilangnya susu untuk mengalihkan seluruh grup Daotian menjadi atas namanya sendiri. Jangan harap dia bisa. Ada apa? Ayo, kita kembali ke rumahmu dulu. Tianlong, Apalagi yang ingin kamu katakan? aku. Tenang saja. Urusan tentang Mo Wan Er dan Mo Chong akan aku selidiki sampai tuntas. Aku tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Tapi aku juga tidak akan melepaskan satupun orang jahat. Tidak? Aku ingin minta maaf padamu. Kesalahpahamanku terhadapmu sudah terlalu lama. Tidak perlu. Tentang keluargamu ini, aku tidak akan datang lagi ke sini. Negara tidak bisa sehari pun tanpa pemimpin, perusahaan pun tidak bisa sehari pun tanpa pemilik. Mulai hari ini, saya umumkan, grup Daotian akan dipimpin oleh saya sebagai ketua Dewan Komisaris. Paman kedua, Anda jangan keterlaluan. Adik perempuan saya belum diketahui nasibnya. Apa sekarang Anda ingin merebut kekuasaan? Justru karena adikmu nasibnya masih belum jelas, maka dari itu saya harus mengatur segalanya lebih awal, untuk berjaga-jaga dari segala kemungkinan. Anda hanya ingin menguasai grup Daotian milik kami, kan? Bocah nakal, apa maksudmu dengan grup Daotian milik kalian? Grup Daotian adalah sesuatu yang saya dan ayahmu bangun bersama-sama, setengah dari pencapaian itu adalah milik saya juga. Ayahmu sekarang sudah tiada, maka hanya saya yang bisa menduduki posisi ini. Omong kosong. Grup Daotian adalah hasil kerja keras orang tua saya selama bertahun-tahun. Masalah besar yang Anda buat dulu, semuanya diselesaikan oleh orang tua saya. Bagaimana bisa? Anda tidak malu ingin mengambil alih perusahaan keluarga saya? Paman kedua. Bocah nakal, kamu tidak punya bakat maupun etika. Dan nasib adikmu sekarang belum jelas. Bahkan jika dia sangat beruntung bisa selamat, dia belum tentu bisa tersadar kembali. Selain saya, tidak ada orang lain yang bisa menduduki kursi ini. Maka akan kuberitahu Anda, hari ini biarpun saya harus tamat di sini, saya tidak akan pernah setuju. Kalau begitu aku tidak peduli lagi. Pengawal, seret dia keluar. Coba saja kalau berani. Kak Long. Coba saja kalau ada yang berani. Kak Long. Wang Tianlong. Bukankah kamu seharusnya pergi ke keluargamu? Informasi paman kedua benar-benar sangat cepat. Bahkan hal mengenai aku pergi ke keluargamu pun kamu tahu. Wang Tianlong, rapat pemegang saham ini adalah urusan internal grup Daotian kami sendiri. Kamu jangan ikut campur. Di Tianwu ini tidak ada satupun hal yang tidak bisa kucampuri. Jangan mengira karena ada Raja Wu yang mendukungmu, kamu bisa berbuat sesuka hatimu. Paman kedua Inada, kamu tahu bahwa di belakangku ada dukungan Raja Wu, tapi kamu masih berani melawanku? Lantas kenapa? Tempat ini adalah keluarga Daotian, bukan rumahmu sendiri. Jika kamu berani berbuat onar, jangan salahkan aku jika aku mengambil tindakan. Apa? Kamu mau mencoba menghabisiku? Kenapa tidak? Jika kamu tetap berkeras berbuat onar, aku akan menghabisimu. Kamu berani melawanku? Apa kamu tidak takut jika Raja Wu mengetahuinya? Seluruh keluargamu akan dihukum? Kamulah yang berulah lebih dulu, dan berani ikut campur dalam urusan keluarga internal grup Daotian kami. Sekalipun aku menghabisimu, Raja Wu tidak akan mengatakan apapun. Rencana yang bagus, paman kedua. Tapi sayang sekali, rencanamu itu meleset jauh. Rencana licikmu itu salah besar. Apa maksudmu? Paman kedua. Paman kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Susu, kamu sudah bangun. Ayo, duduklah. Ini adalah posisiku. Ayo, duduk dulu. Aku sudah bangun, paman kedua. Apa kamu merasa sangat kecewa? Bagaimana mungkin aku kecewa? Kamu sengaja melakukannya. Kenapa kamu tidak bangun dari dulu? Malah bangun tepat di saat seperti ini. Kalian semua sengaja melakukan ini? Apakah aku sengaja? Paman kedua, apa kamu masih belum tahu? Apa maksudmu? Paman kedua ini benar-benar seperti orang penting yang pelupa ya. Hal yang sudah kamu lakukan sendiri bisa langsung dilupakan begitu saja. Sebaliknya, kamu terus mengincar perusahaan keluarga Daotian milik kami dan ingin memilikinya sendiri. Arama, Bicara sembarangan apa kamu? bukankah racun ini adalah perbuatanmu, paman kedua? Aku tidak menaruh racun apapun. Paman kedua, ternyata kamulah yang memberikan racun itu kepada adikku. Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin menaruh racun itu. Kamu memfitnahku. Kami tidak punya alasan untuk memfitnahmu. Hal yang sudah kamu lakukan sendiri, masih tidak berani mengakuinya juga. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu masih tidak berani mengakuinya? Tidak mungkin. Tidak mungkin aku menaruh racun itu. Kepala pelayan Li? Pasti ini perbuatan kepala pelayan Li. Apa? Lagi-lagi kepala pelayan Li? Di mana dia sekarang? Aku pun tidak tahu. Terakhir kali, setelah pulang dari kediaman Dewa Perang Beihai, beberapa waktu yang lalu, dia tidak pernah terlihat lagi. Kepala pelayan Li ini sudah dipastikan adalah Ming He. Maksudmu kepala pelayan Li adalah Ming He? Jika begitu, apakah keluarga Daotian kita sudah menampung Ming He selama 3 tahun? Kalau begitu, kepala pelayan Li datang ke rumahmu sejak 3 tahun yang lalu? Kak Long, sebenarnya, setelah adikku terkena racun, kepala pelayan Li baru datang ke sini. 3 tahun lalu, Ming He bertarung denganku dan menderita luka parah. Selama 3 tahun ini, dia terus berada di rumahmu, memulihkan luka sambil memanfaatkan obat-obatan keluargamu untuk meramu racun lagi. Aku benar-benar buta telah mempercayainya. Sekarang, hal yang paling penting adalah mencari tahu di mana Styx ini bersembunyi. Kak Long,
Aku ikut denganmu. Ayo pergi. Berhenti. Ini adalah keluarga Daotian. Kau pikir bisa masuk sesuka hati dan pergi semaumu begitu saja? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa mauku? Aku sudah lama tidak menyukai sikapmu itu. Karena hari ini kamu sudah datang. Jangan harap bisa pergi dari sini. Kamu benar-benar ingin melawanku? Apa kamu benar-benar ingin menyerangku? Anak muda, kamu sudah berulang kali mempermalukanku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu hari ini? Paman kedua, kamu gila. Dia itu penolong nyawaku. Penolong nyawamu? Dia bukan penolong nyawaku, jadi apa urusannya denganku? Jangan lupa, akulah kepala keluarga dari keluarga Daotian. Susu, atas dasar apa kamu merasa pantas menjadi kepala keluarga dari keluarga Daotian? Biar ku beritahu yang sejujurnya, grup Daotian sudah dalam kendaliku. Orang-orang ini semua pemegang saham. Sebagian besar adalah orang-orangku. Kamu sudah keterlaluan. Apa kamu lupa kata-katamu kepada orang tuaku saat sebelum mereka tiada, janji yang kamu berikan kepada mereka? Kamu bilang kamu tidak akan pernah mengincar posisi kepala keluarga. Kata-kata dari 20 tahun yang lalu, siapa juga yang akan ingat? Kalian berdua sebaiknya cepat pergi dari hadapanku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika terjadi hal buruk padamu. Tidak, jangan. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Susu, sudahlah. Tapi aku tetap ingin mengatakannya. Susu, kamu jangan membangkang, sudah hentikan. Abang, orang tua kita mendidik sejak kecil bahwa kita harus membalas budi. Aku, Daotian Susu, tidak akan pernah melakukan hal yang mengkhianati kepercayaan orang lain. Bagus, luar biasa. Memang pantas menjadi putri dari keluarga Daotian. Tidak salah lagi, kamu memang putri keluarga Daotian. Tenang saja, selama ada aku, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kamu juga tenang saja. Selama aku ada di sini, mereka tidak akan berani menyentuh keluargamu. Apa? Apa katamu? Kalian berdua ingin bermesraan? Bermesraanlah sana di alam baka. Haruskah aku mengantar kalian berdua ke sana? Paman kedua, begini ya, mengingat kita masih saudara, aku ingin menasihatimu dengan tulus. Masih ada waktu bagimu untuk lari sekarang. Keadaan sudah genting, semua ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Menyingkir. Kamu yakin? Pergi dari sini. Wang Tianlong, aku benar-benar akan menghabisimu hari ini. Paman kedua Inada. Kamu sangat lemah dan tak berdaya, tapi berani ingin menghabisiku? Benar-benar tidak tahu diri. Aku tidak tahu diri. Kamu pikir memangnya kamu siapa, ha? Apa kamu lupa bagaimana Jenderal Bintang 7 Zhao Shan sudah tiada? Apa kamu lupa bagaimana Jenderal Bintang 9 Jenderal tua Xiao Hong berakhir dengan kekalahan? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Apa kamu lupa saat di kediaman Dewa Perang Beihai, bagaimana aku dengan bebas menghadapi semua lawan sendirian? Kamu bukan Wang Tianlong? Siapa sebenarnya dirimu ini? Siapa aku? Akulah satu-satunya raja di Tianwu ini. Kamu adalah Raja Tianwu? Benar sekali. Sayang sekali ya, dasar bodoh, sampai sekarang kamu baru mengetahui identitas asliku. Aku tidak percaya. Mana mungkin kamu adalah Raja Tianwu? Kenapa aku tidak boleh jadi Raja Tianwu? Kalau bukan aku, mungkinkah itu kamu? Jadi kamu adalah Raja Tianwu? Mengapa kamu tidak mengatakannya padaku? Bukankah aku hanya belum sempat memberitahumu? Memangnya kenapa kalau kamu Raja Tianwu? Apakah mungkin kamu berani menghabisiku? Aku punya banyak cara untuk menghabisimu. Hanya saja orang bodoh sepertimu, hidup jauh lebih berharga daripada tiada. Apa maksudmu? Rahasia Tuhan. Raja Wu, masukkan paman kedua Inada ke dalam penjara Kyushui. Layani dia dengan baik. Saya siap laksanakan. Tangkap dia. Aku umumkan bahwa mulai sekarang, keluarga Daotian hanya punya satu kepala keluarga, yaitu Daotian Susu. Baik. Wang Tianlong, kami telah menemukan jejak Minghe. Di mana? Katamu kamu menemukan jejak keberadaan Minghe. Di mana dia sekarang? Tadi pagi, gudang obat-obatan keluarga kami dibobol, dan beberapa jenis tanaman herbal langka hilang dari sana. Berdasarkan penyelidikan, ini adalah perbuatan Styx. Styx membobol gudang obat-obatan kalian? Kalau begitu, apakah dia sedang mencari obat-obatan? Inilah beberapa jenis obat yang hilang itu. Ini semua adalah jenis tanaman herbal langka dan berharga untuk mengobati luka dalam. Berarti, luka dalam Styx belum pulih sepenuhnya? Kalian beri perintah sekarang, katakan pada semua pedagang obat untuk mengamankan tanaman-tanaman herbal ini, dan dilarang keras untuk menjualnya. Bukankah melakukan ini akan membuat target waspada? Tidak, justru ini akan memancingnya keluar. Apa yang ingin Anda lakukan? Beberapa hari lagi, kamu bekerja sama dengan keluarga Dongfang dan keluarga Daotian untuk bersama-sama mengadakan sebuah konferensi pengadaan obat besar-besaran. Alasan resminya adalah obat-obatan keluarga Dongfang telah dicuri. Kalian butuh banyak pasokan untuk mengisi kembali gudang. Lakukan pembelian besar-besaran secara terbuka. Dengan cara ini, semua tanaman herbal langka yang disebutkan tadi akan berada di pihak keluarga Dongfang kita. Benar sekali. Nanti, kita hanya perlu berjaga di gudang keluarga Dongfang, dan kita akan bisa menangkap Styx. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Tunggu dulu. Susu, ada satu hal lagi yang harus kamu kerjakan. Semuanya, tanaman obat milik keluarga Dongfang. Kami sayangnya telah dicuri oleh penjahat, dan kini kami membutuhkan tanaman obat dalam jumlah besar. Terima kasih kepada keluarga Daotian yang telah mengirimkan tanaman obat yang dibutuhkan. Kak Sue, Anda terlalu memuji.
Lagi pula kita adalah rekan bisnis, sudah seharusnya kita saling membantu. Jika Anda semua memiliki tanaman obat yang serupa, Anda juga bisa mengirimkannya kepada kami bersedia membelinya dengan harga tinggi. Terima kasih semuanya. Baiklah. Terima kasih atas kerja keras Anda semua. Sampai jumpa lagi. Ayo makan malam nanti, ya. Sekarang perjanjian pengadaan tanaman obat sudah selesai. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya, tentu saja mengirim pasukan kuat untuk menjaga gudang keluarga Dongfang kalian. Tapi jika begini, apakah Styx benar-benar akan datang? Aku pun tidak yakin. Namun jika dia menginginkan tanaman obat itu, dia pasti akan datang. Kalau begitu, aku akan bersiap untuk menjebaknya di depan pintu gudang, agar dia masuk ke dalam perangkap kita. Baik, tapi demi keamanan, tanaman obat kali ini tidak boleh lagi diletakkan di tempat keluarga Dongfang kalian. Apa yang ingin kamu lakukan? Dongfang Sui, semua tanaman obat yang dibeli kali ini akan dipindahkan semua ke gudang milik keluarga Daotian. Mengapa harus melakukan itu? Kita akan melakukan taktik pengalihan kepadanya. Jangan bergerak, satu gerakan lagi, dan aku tidak akan segan-segan padamu. Ternyata aku tetap ketahuan oleh kalian. Styx, kamu telah melakukan banyak kejahatan. Lihat bagaimana kamu akan kabur kali ini. Kabur? Hanya dengan kemampuan kalian ini? Aduh. Styx, segalanya sudah berakhir. Tapi kamu masih saja bersikap sombong, ya? Biar ku beritahu kamu. Hari ini aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang luar biasa. Baiklah. Kalau mampu, coba saja sendiri. Mocong? Tidak menyangka, kan? Kalian ternyata tidak terkena racun. Apa? Kami sudah tahu kamu akan melakukan hal semacam ini. Apa kami tidak boleh bersiap-siap? Di mana Minghe yang asli? Akhirnya Minghe datang juga. Styx akhirnya datang juga. Oh, kamu menyadarinya? Minghe, kamu sudah melakukan terlalu banyak kejahatan, hari ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hanya dengan mengandalkanmu? Ada aku juga. Minghe, kamu tidak menyangka, kan? Wang Tianlong? Itu kamu. Tidak disangka kamu juga ada di keluarga Daotian. Aku sudah menduga kamu akan datang ke sini. Karena itulah aku terus menunggumu di sini. Sayang sekali, bahkan orang pintar sekalipun pasti pernah melakukan kesalahan. Kalian ditakdirkan tidak akan bisa mengalahkanku. Jangan banyak bicara. Styx, sebaiknya kamu menyerah saja. Ingin membuatku menyerah? Coba saja perhatikan dulu apakah kamu punya kemampuan itu. Ada aku di sini hari ini. Jangan harap kamu bisa berbuat semaumu. 3 tahun lalu aku pernah menghabisimu sekali. 3 tahun kemudian, memangnya aku akan takut padamu? Majulah. Zhao Bao. Wang Tianlong, kamu tidak menyangka ini aku kan? Menyangka itu aku kan? Katakan, di mana Minghe berada? Mohonlah padaku. Jika kamu memohon, aku akan memberitahumu. Zhao Bao, kamu cari masalah. Benar sekali. Hari ini aku, Zhao Bao, akan melawanmu, Raja dari Tianwu, sampai titik darah penghabisan. Sangat sia-sia, kamu tidak tahu diri. Bagaimanapun aku adalah putra dari Jenderal Bintang 7, aku juga punya harga diri. Harga dirimu itu di hadapanku sama sekali tidak berharga. Aku sudah berjanji pada ayahmu untuk mengampunimu. Tidak kusangka. Kamu malah bekerja sama dengan Styx. Karena sudah begini, jangan banyak bicara lagi. Lakukan apapun yang kamu mau padaku. Jika kamu memberitahuku keberadaan Styx, aku bisa mengampunimu sekali lagi. Jangan harap. Baiklah, akan kupenuhi permintaanmu. Kak Long, jika kamu menghabisinya, kemana kita harus mencari keberadaan Styx? Tenang saja, aku punya cara. Styx, kamu masih berani datang ke sini? Mengapa aku harus takut? Bahkan jika Raja Wu ada di sini, dia tidak akan bisa menghentikanku. Kenapa aku harus takut? Sekalipun ada Raja Wu yang menjaganya, dia tidak akan bisa menghentikanku. Sangat arogan. Lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Cuma bermodalkan kamu, bahkan Raja Wu saja, bukanlah tandinganku. Atas dasar apa kamu berani berlaga hebat di hadapanku? Jangan banyak bicara. Ayo kita mulai. Styx, kamu tunggu saja. Raja Tianwu tidak akan membiarkanmu. Sayangnya kamu tidak akan bisa melihat itu. Dasar Wang Tianlong wanita jahat. Kepala Pelayan Li? Benarkah ini kamu? Paman kedua, apa yang sedang kamu bicarakan? Beliau adalah Tuan Styx. Kalian berdua benar-benar sampah. Hampir saja kalian membocorkan keberadaanku. Kalau bukan karena melihat kalian berdua masih ada gunanya, aku benar-benar ingin menghabisi kalian sekarang juga. Bukan begitu, Tuan Styx. Si Wang Tianlong itu yang mengancamku, agar aku memberitahu keberadaanmu. Kalau mau menyalahkan, maka salahkan saja si Wang Tianlong itu. Benar, itu semua karena Wang Tianlong. Siapa yang sedang memanggil namaku?
Siapa yang memanggil aku? Wang Tianlong? Bukan, Raja Perang. Kamu akhirnya datang juga. Benar, aku sudah datang. Styx, sudah lama tidak berjumpa. Raja Perang. Sudah lama ya, aku tidak menyangka. 3 tahun lalu di bawah pengaruh racunku, kamu masih bisa bertahan hidup. Aku juga tidak menyangka, ternyata kamu dari tebasan pedang emas milikku, juga bisa bertahan hidup. Sudah sampai pada tahap ini, tidak usah banyak bicara lagi, mari buktikan dengan kemampuan kita. Jangan terburu-buru. Apa menurutmu hanya dengan kalian beberapa orang saja, sudah bisa mengalahkan aku? 3 tahun lalu aku bisa menghabisimu, sekarang pun tetap bisa. Ming He. Oh Ming He, kamu pikir racunmu itu, sekarang masih bisa melenyapkanku? Wang Tianlong, tutup mulutmu. Racun milik Tuan Ming He, tidak ada tandingannya di dunia ini, bisa membuatmu merasa menderita. Mo Wan Er, sudah di situasi begini. Ternyata kamu masih belum juga menyesali perbuatanmu. Tidakkah kamu tahu, adikmu yang bernama Mo Chong sudah dihabisi oleh Kak Shue milikku hanya dengan 1 tembakan? Kamu, apa katamu? Apa yang kamu katakan? Kalian membuat adikku tiada? Si bodoh Mo Chong itu, berpura-pura menjadi Styx, pergi ke gudang grup Dongfang untuk mencuri obat, dan akhirnya dihabisi dengan 1 tembakan oleh Kak Shue-ku. Kalian bajingan sialan. Kalian benar-benar melenyapkan adikku, Tuan Ming He. Aku mohon tegakkan keadilan untukku. Mereka telah melenyapkan adikku. Kamu harus membantuku menghabisi mereka. Benar. Habisi mereka. Paman kedua, apakah kamu juga ingin seperti Mo Waner dan memutuskan hubungan dengan kami? Tentu saja, kita sudah lama tidak lagi menjadi satu keluarga. Tuan Ming He, habisi mereka. Jika begitu kenyataannya, maka sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Majulah Wang Tianlong. Biarkan aku melihat keahlian pedangmu selama 3 tahun ini, apakah ada kemajuan? Baik. Aku ingin melihat, apakah racunmu bisa menembus ilmu pedangku? Tidak, hari ini aku tidak akan menggunakan racun, aku akan melawanku dengan pedang. Ayo. Tidak diragukan lagi ini Raja Wu, ilmu pedangmu dibandingkan 3 tahun yang lalu, sudah sangat berkembang jauh. Teknik pisaumu dibanding 3 tahun lalu, sudah jauh lebih berkembang. Teknik pedangmu juga lumayan, tapi kalau dibandingkan denganku, masih tertinggal sangat jauh. Begitukah? Kamu benar-benar bisa menguasai tebasan golok emas? Benar, tidak menyangkakan, Wu Wang. Lalu kenapa kalau kamu bisa? Memangnya kamu pikir bisa mengalahkanku? Kalau begitu, ayo coba lagi. Kamu tidak apa-apa? Dia sudah tiada. Tunggu, ampuni nyawa mereka. Ampuni saja mereka. Cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Cepat. Dia sudah tiada. Dong Fang Shui, aku rasa keberanianmu patut dipuji. Aku memutuskan untuk menobatkanmu sebagai Dewa Perang Timur. Aku juga menjadi Dewa Perang? Benar. Maaf. Ganggu sebentar, Kak Long. Kalau begitu menurutmu aku bisa jadi apa ya? Kamu? Kalau begitu aku akan menobatkanmu sebagai Jit. Paman tertuaku Abang. Paman Abang? Mungkin saja, kamu akan segera menjadi seorang paman. Kakak, Aduh, kalau begitu cepatlah. Kamu dan adikku adalah pasangan, di masa depan pasti bisa menciptakan seorang Tianlong Junior. Menurutku, nanti keponakanku tidak perlu mengurus urusan bahan obat-obatan lagi, urus saja pendidikan Inada. Kak,